BSSN waktu BSSN. pada saat Ya. visitasinya. Nah, sekarang kita Nggak akan kayak gini. lagi. Pak Tony kemarin kemana, Pak Ton? Di BSSN. BSSN, Pak. Nah, Nah, ini di sini Pak, ini contoh tadi Pak Jumaidil masuk ke kita. Pak Jumaidil kan di Enggak, sana. saya di Andri, udah benar di Ya, Pak kelompok kan di Junaidi 3. Andri. di Andri, kelompok 3 juga Biar di Andri kemarin. biar kita belajar sama Pak itu Jumadil tentang Andri Nah, bahwa gitu maksudnya. mana Nanti gitu. belajar belajar BSSN dari Pak Tony. Nah, betul, Nah, ya. gitu Jadi Oh, saya maksudnya. ini belajar berarti kan BSSN gini, dari Pak Pak. Tony, nanti dari BSSN belajar ke Andri begitu. Berarti Oh, kelompoknya di mix, Pak. Ya kan? Berarti di mix, Pak. Ada yang dari kelompok kami mungkin ke kelompok lain gitu, Pak ya. Iya, benar-benar. Heeh. ya. Nanti Ya berarti yang Kan di sini paparan aja duluan yang kan ini BSSN ini gitu. kelompok 3 aja pokoknya ya kelompok 3 mau yang ke BSSN ataupun juga yang ke Andri gabung di sini kelompok 3. Begitu Pak Ton. Oh, berarti kelompok 3 Andre dan kelompok 3 ini Nah, 3B betul kita Pak sekali. ya. Betul Ya betul kan? sekali Pak. Digabung jadi satu gitu Iya, ya. iya betul betul Pak. Oke. Siap, siap, Pak. Nah, sekarang untuk berbaginya ya, kelompok BSSN dulu ya. Ya Nah, Pak. karena BSSN kemarin ceramahnya pertama ya. Silakan ya siapa yang akan menyampaikan dulu. Sekali lagi Pak, silakan mau 2 orang, 3 orang, 4 orang, mau semuanya menyampaikan. Tapi jangan diulang-ulang gitulah ya. Yang sudah tersampaikan, jangan disampaikan kembali. Ini untuk berbagi kepada kelompoknya Andri. Atau bisa juga Pak sekalian, kita lagi mulai kemarin itu misalnya tidak fokus, tidak didapatkan ya, tidak mendapat sesuatu yang didapatkan oleh Pak Tawon misalnya itu, Pak Tony mendapat sesuatu yang tidak didapatkan oleh Pak Ridwan dan sebagainya. Nanti bisa dibagi di sini. Oke Pak sekalian, jadi kita sekarang kelompok BSSN dulu untuk berbagi. Ya, siapa yang akan menyampaikan duluan dari BSSN? Monggo. Ya, baik Baik Pak. Kalau Pak. gitu kalau nggak ada yang lain, ada atau kawan yang Oh, lain mau sampaikan? silakan Pak Tony boleh. Kelompok 3B. Pak Ridwan BSSN. mau sampaikan? Ya, silakan Pak Ketua. Silakan Pak. Baik Kak, ada baik Kak. Mungkin Pak, ini kita tampilkan atau kita hanya bicara aja Pak? Boleh, mau ditampilkan bagus. Tampilkan bagus, Pak. Mungkin kita Nanti mau ditambahkan bikin oleh yang lain ya. lesson learn-nya aja Pak. Ya, Lesson betul, learn-nya. betul. Hmm. Lesson learn-nya. Cuma sebentar Pak, saya persiapkan karena ini data Oke, oke. dikumpulkan di Pak Eka kemarin itu Pak. Pak Pak Eka Eka Izin, di izin, mana buka, tuh? Pak Pak Tony, Eka. saya Pak buka Eka ini. gitu. Saya baru Jadi bukan Pak, jadi tidak itu semuanya. siap. Mungkin yang lesson learn-nya aja Pak, yang dari saya itu Pak. Oh, siap. Pak Eka. Saya tampilkan sekarang, Pak. Tunggu sebentar. Yang lesson learn-nya aja. Oke, siap. Sebentar. Karena nggak Oke, semuanya ini. selesai. Nanti tinggal biar ditambahin sama yang lainnya ya. Iya, iya. Siap. Siap. Lesson learn. Bentuk Word nggak apa-apa? Word aja, Word nggak apa-apa. Oke. Buatkan hasil. Oke, sebentar. Saya share screen dulu ya. Nanti saya jadi asrotnya aja. Ada kelihatan? Oke. Mohon izin Pak Baban sama Silakan rekan-rekan. Bapak. Jadi kami di kelompok 3B itu mencoba menyampaikan apa yang kemarin BSN paparkan. Kemudian juga kita mendapat sesuatu istilahnya informasi dari BSSN. Yang pertama, jadi begini Pak, kita tentang di listenernya saja Pak ya. Nanti Ya, yang teknisnya kita akan tampilkan lagi dari kawan-kawan yang lain Pak. Baik, di sini di era transformasi digital yang penuh ancaman cyber ini, BSSN itu hadir juga membuktikan bukti pada Indonesia tentang membangun ketahanan digital, Pak. Yang sebelumnya ini kan bagian dari Kemenkominfo, Pak. Jadi ya, ditarik menjadi badan tersendiri. Tapi dalam perjalanannya ternyata juga BSN itu mendapatkan ujian yang nyata, Pak. Seperti kita ketahui bahwasannya beberapa tahun yang lalu server yang ada di Bekasi juga kan dihack, Pak. Jadi kebetulan saya senang ke IT, jadi saya mengamati perjalanan dari BSSN. Jadi dari BSSN kita dapat penjelasan tentang kepemimpinan yang visioner dan integritas yang tanpa kompromi, Pak. Jadi itu merupakan suatu kedaulatan siber bagi suatu bangsa, khususnya bangsa kita. Kemudian dari aspek kepemimpinan visioner, didapatkan bahwasanya antisipasi lebih baik daripada reaktif. Jadi preventif lebih baik daripada represif lah begitulah. Jadi biasa itu lahir dari kesadaran bahwasanya ancaman cyber tidak bisa dihadapi dengan pendekatan reaktif. Pembentukannya pada tahun 2017 melalui Perpres nomor 53 menunjukkan kepemimpinan yang visioner, sebuah langkah antisipatory governance di tengah maraknya serangan digital global.
Listenernya, pemimpin sejati tidak menunggu krisis, tapi membangun sistem sebelum ancaman itu datang. Contohnya, BSN itu mengembangkan Cyber Early Warning System untuk deteksi serangan dini yang memberikan pola pikir proaktif, jadi tidak menunggu. Kemudian kaitannya dengan kepemimpinan modern di dunia yang dinamis, pemimpin harus seperti BSSN, mampu membaca tren, mampu membaca info kekinian, seperti meningkatnya ransomware atau ancaman disinformasi, lalu menyiapkan pertahanan sebelum masalah itu meledak menjadi sedemikian besar dan masif. Kemudian yang kedua, dari faktor integritas, keamanan cyber dimulai dari moral yang kokoh, di mana BSN mengelola data dan sandi negara yang sangat sensitif. Di sini integritas bukan sekedar wacana, melainkan harga mati. Kasus-kasus kebocoran data di instansi pemerintah membuktikan bahwa teknologi secanggih apapun akan gagal jika dioperasikan oleh oknum tanpa integritas. Kemudian lesson learned yang kita dapatkan adalah keamanan cyber adalah cerminan nilai moral pengelolanya. Contoh, BSN menerapkan zero trust arsitektur, tidak percaya siapapun sebelum verifikasi. Di sana ada 2 verifikasi kalau perlu itu. Yaitu sebuah prinsip yang juga berlaku dalam kepemimpinan etis. Dan kaitannya dengan integritas, pemimpin di bidang cyber harus seperti benteng yang tidak bisa dibeli, tidak mudah tergoda, dan berani menindak pelanggar meski dari kalangan internal sendiri. Kemudian kepemimpinan kolaboratif yaitu sinergi lintas sektor. BSSN tidak bekerja sendiri. Lembaga ini berkolaborasi dengan Kominfo, TNI, Polri, hingga swasta dalam operasi keamanan cyber. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan efektif di era digital harus inklusif. Lesson learned yang kita dapatkan bahwasanya kedaulatan cyber adalah tanggung jawab kolektif. Contoh adalah latihan gabungan cyber war game yang melibatkan multi stakeholder. Kaitannya dengan pimpinan, pemimpin masa kini harus menjadi katalisator kolaborasi, meruntuhkan ego sektoral demi tujuan bersama. Kemudian terkait dengan transparansi dan akuntabilitas, memimpin dengan contoh. Ketika BSN merilis laporan insiden cyber secara terbuka seperti serangan pada KPU atau Bank Indonesia, lembaga ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang bertanggung jawab tidak menyembunyikan masalah. Lesson learned kita dapat adalah kredibilitas dibangun melalui transparansi, bukan pencitraan. Kontras dengan berbagai instansi yang menutupi kebocoran data karena takut reputasinya rusak. Kaitannya dengan integritas, pemimpin sejati seperti BSSN paham bahwa mengakui kerentanan adalah langkah pertama memperbaiki diri. Lanjut, Pak. Kemudian yang kelima, edukasi sebagai bentuk kepemimpinan yang memberdayakan, di mana BSSN tidak hanya fokus pada penanganan serangan, tapi juga aktif mengedukasi masyarakat melalui pelatihan, cyber security, dan kampanye literasi digital. Ini mencerminkan kepemimpinan yang tidak otoriter tetapi memberdayakan. Lesson learned yang kita dapatkan bahwasanya pemimpin yang baik menciptakan pemimpin-pemimpin baru. Contoh, program BSSN Goes to Campus untuk mencipta talenta cyber muda. Kaitannya dengan kepemimpinan transformasional adalah pemimpin visioner seperti BSSN tidak monopoli pengetahuan tetapi membangun kapasitas generasi penerus. Penutup, BSN sebagai cermin pemimpin digital di masa depan. Perjalanan BSN mengajarkan kita bahwa pertama, kepemimpinan cyber harus visioner, mampu melihat ancaman di balik horizon. 2, integritas adalah modal utama. Tanpa ini sistem keamanan paling canggih pun bisa dibobol. Kemudian yang ketiga, kolaborasi dan transparansi adalah kunci ketahanan nasional di era digital. Jadi BSSN bukan sekedar lembaga teknis, melainkan role model kepemimpinan modern yang menggabungkan kecerdasan teknologi, keteguhan moral, dan semangat gotong royong. Di tangan pemimpin dengan karakter seperti inilah Indonesia bisa berdiri tegak dalam gelombang disruptif abad ke-21. Kata kuncinya adalah keamanan cyber tidak hanya dibangun dengan algoritma, tetapi dengan integritas dan kepemimpinan yang berdiri. Mungkin itu Pak Soban yang bisa kita dapatkan dari paparan kemarin. Mohon izin. Baik, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok berapa persen? 3B, Pak. 3B ya. Baik, bagus sekali saya kira sekalian ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada yang menambahkan masih dari BSSN ya. Kalau ada yang misalnya keingetan nih meskipun sudah dirumuskan bersama tapi ada hal yang ingin disampaikan untuk menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Tony tadi. Silakan, mas sekalian. Masih dari kelompok BSSN yang akan menyampaikan. Mas sekalian bisa ditanyakan juga nanti Pak oleh Eka ditambahkan, Pak Eka. silakan Pak Eka atau siapa lagi? Ya, silakan. Mohon izin, Pak. Ya, silakan Pak Eka. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Tony terkait ya BSSN
Alhamdulillah, mungkin tak kalau dari lesson learn tadi yang disampaikan oleh Pak Tony sudah mencakup dari apa yang namanya integritas kepemimpinan, selanjutnya juga kepemimpinan strategis dan juga manajemen strategis. Mungkin saya hanya menambahkan bahwasanya eh, BSSN ini sebagai pemimpin yang kolaboratif, Pak. Karena bila mana dia tidak kolaboratif, otomatis BSSN ini tidak bisa berdiri sendiri gitu. Buktinya BSSN ini dia bekerja bersama dengan Kominfo, TNI, Polri gitu. Dan juga mungkin ke depannya ini jadi garda terdepan, Pak, gitu. Dalam hal ketahanan, keamanan negara. Kenapa? Karena sekarang sudah yang namanya perang cyber, Pak. Cyber war itu, Pak, gitu. Jadi sekarang negara itu sudah dijajah dari berbagai pihak terkait dengan digitalisasi gitu. Mohon maaf, sedangkan kalau kami yang kayak di Ciamis yang kota kecil ini Pak, untuk penggunaan uang digital itu memang sudah ada di wilayah perkotaan, tapi kalau di daerah ini apalagi di pedesaan ini sangatlah sulit Pak gitu. Jadi otomatis keamanan data digital dari warga negara ini harus dijaga. Dan kemarin juga Pak Sestama sudah menyampaikan bahwasanya dengan BSSN sebagai garda terdepan untuk menjaga data keamanan dan pertahanan dari warga negara, BSSN melakukan kolaborasi dengan beberapa kementerian, lembaga, dan daerah, termasuk juga beberapa pihak swasta, sehingga BSSN ini bisa dijadikan role model, Pak, gitu. Dan role model kepemimpinan digital, role model sebagai public private partnership, dan juga role model dalam hal pembelajaran organisasi yang dimana BSSN ini tumbuh kembangnya mengikuti perkembangan dari teknologi yang saat ini kehidupan kita sehari-hari sangat bergantung teknologi. Dan yang terakhir adalah menjaga kedaulatan juga Pak gitu. Karena ya kembali lagi negara kita adalah negara kepulauan, otomatis komunikasi dan bentuk apapun segalanya itu kita sangat-sangat bergantung kepada telekomunikasi dan di dalamnya adalah teknologi gitu. Sedangkan mungkin pemerataan teknologi, mohon maaf untuk teman-teman di Indonesia Timur ini kan mungkin belum semerata di wilayah barat ataupun di Pulau Jawa gitu. Tapi mudah-mudahan pihak BSSN ini mungkin kalau tidak salah sedang berkolaborasi dengan Elon Musk dalam hal untuk penyediaan internet yang ramah kepada masyarakat. Itu mungkin Pak yang dapat disampaikan. Mohon mungkin teman-teman dari kelompok 3B BSSN bisa menambahkan. Baik, makasih Pak Eka. Silakan yang lain masih dari BSSN. Ada yang mau menambahkan lesson learn yang didapatkan kemarin dari Izin Pak Monggo, Baban, Pak Sumono, monggo. eh, kami sedikit menambahkan apa yang sudah disampaikan Pak Tauni. Kalau kami melihat dari satu lesson learn bahwa apa yang sudah dikerjakan oleh BSSN ini dari sisi etika kepemimpinan itu, bahwa kami melihat etika kepemimpinan ini terkait dengan integritas tidak hanya dari sisi integritas dan kejujuran, tetapi juga masalah tanggung jawab untuk melindungi data dan informasi yang dipercayakan kepada BSSN itu sendiri, Pak. Jadi dalam era digital ini, keamanan cyber itu menjadi bagian integral dari etika sebuah kepemimpinan. Seorang pemimpin yang beretika harus memahami bahwa data adalah sebuah aset yang berharga yang harus dilindungi dengan segala macam cara, sehingga tentunya seorang pemimpin yang beretika juga memahami pentingnya menjaga sebuah kepercayaan publik, Pak. Nah, jadi ketika sebuah data ini yang ataupun informasi yang sangat sensitif ini bisa bocor, tentunya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi itu bisa hilang. Saya pikir itu sih, Pak. Jadi bagaimana listener yang bisa kita ambil bahwa seorang pemimpin harus bisa berkomitmen untuk melindungi data yang dipercayakan kepada institusi itu sendiri. Mungkin itu Pak sedikit menambahkan. Baik, masih dari kelompok BSSN, silakan. Izin Pak Mudan, Pak Khardafi, Pak. siap ingin menambah sedikit Pak Mudan atau melengkapi dari lesson learn BSSN ini. Menurut kami BSSN ini adalah institusi yang terus berkembang
dinamis dan senantiasa mengedukasi diri sehingga selalu upgrade dengan perkembangan global. Sebagaimana kita ketahui bahwa siber adalah dinamika digital teknologi yang terus tumbuh seiring dengan perkembangan global. Itu saja mungkin Pak Bunda. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan, lanjut. Pasam, Pasam Sumarlin, dari sana. Pasam masih di mute, Mas Sam. Ya, Halo, baik. silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Assalamualaikum. seiring dengan apa yang dikatakan oleh Pak Kardapi tadi, dan saya sangat-sangat singkat yang saya sampaikan, kita pahami bersama kemarin dari paparan narasumber betapa canggihnya dan preventifnya pengawasan yang dilakukan oleh BSSN, tetapi toh juga masih sempat kebobolan. Apalagi pada instansi-instansi atau unit-unit yang belum melakukan pengawasan yang sangat melekat. Ini pembelajaran yang sangat mendasar yang saya dapatkan kemarin. Yang begitu canggih saja masih sempat diretas, apalagi yang masih manual atau masih dalam tahap-tahap pengembangan. Ini yang sangat singkat, Pak. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Silakan, masih ada? Sih, Pak. Silakan, Pak, silakan. Dengan Dr. Ridwan, Pak. Silakan, Pak Ridwan. Jadi ada beberapa terkait pembelajaran kita, yaitu pertama integritas kepemimpinan, di mana BSSN ini telah membuat suatu fakta integritas tahunan, ya, penandatangan fakta integritas oleh seluruh pejabat. Kemudian juga mengembangkan sistem whistleblowing digital, kemudian juga memetakan keteladanan pimpinan, di mana pimpinan BSN aktif menunjukkan gaya hidup yang sederhana dan transparansi publik. Ini juga terkait dengan efisiensi anggaran yang sudah berjalan sebagai kebijakan nasional. Kemudian terkait kepemimpinan strategis, di mana BSN melakukan Grand Design Keamanan Cyber Nasional sejak dengan menyusun dokumen visi jangka panjang 2045. Kemudian juga pembentukan CSIRT nasional, di mana lebih dari 150 tim tanggap insiden cyber di berbagai sektor dikembangkan. Kemudian juga melakukan kepemimpinan kolaboratif. Kemudian terkait manajemen strategis, di mana BSN membentuk Cyber Threat Intelligence Platform, di mana sistem pemantauan dan analisa ancaman cyber real time berbasis big data. Kemudian juga membuat digitalisasi proses manajerial dan cyber academy. Nah, relevansinya bahwa pentingnya membangun sistem integritas kelembagaan yang dilakukan oleh BSN dengan melakukan pelaporan digital dan audit internal. Kemudian juga perlu adanya visi strategi jangka panjang yang terus dikomunikasikan dan diinternalisasikan di BSN, khususnya di bagi pegawai. Kemudian juga perluasan manajemen berbasis data dan risiko dalam rangka investasi dalam peningkatan kapasitas SDM yang strategis. Mungkin itu saja Pak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, makasih Pak Ridwan. Luar biasa ya, banyak hal yang kita dapatkan dari ceramah BSN kemarin. Masih ada, silakan kalau ada yang masih ingin menyampaikan Bapak Ibu kaitan dengan apa yang didapatkan dari BSN kemarin. Ya, meskipun kita tidak datang ke sana ya, tapi banyak hal yang kita dapatkan. Silakan. Masih ada? Izin Pak Baban, Monggo Eko Pak, Pak Eko. Pak Eko ya? Pak Eko Pak. Silakan Pak Eko. Mungkin sinyalnya agak kurang stabil, namun ada beberapa hal yang mungkin dapat bisa di-sharing terkait dengan lesson learn. Pak Tony sudah menyampaikan lesson learn-nya terkait dengan integritas, kemandirian, kolaborasi, namun saya sedikit menambahkan bahwa BSSN ini sekarang sifatnya terbuka, Pak. Kalau lembaga sebelumnya itu kan tertutup, pegawai, sistem dan lain-lainnya itu dijaga kerahasiaannya, tertutup. Nah, setelah berubah menjadi BSSN, lembaga ini lebih terbuka, open minded. Jadi kalau dari pembelajaran pimpinan ini kaitan dengan
marketing sektor publik. Jadi BSN sekarang sudah mengarah kepada social branding, jadi mengenalkan diri, posisi BSN strategis terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Dan ini bukan hanya terfokus di pemerintah pusat, tapi BSN ini juga menjaga data, kemudian terkait dengan pemerintah daerah, provinsi ataupun daerah, itu semua di backup dalam lembaga ini. Jadi social branding menjadi poin terhadap lesson learned yang sudah dipaparkan oleh Sesmata kemarin. Demikian Pak Babat. Baik, Terima kasih. makasih Pak Eko. Luar biasa ya. Dulu kalau apa namanya sebelum jadi BSSN ya Pak, masih lembaga sandi negara kalau nggak salah ya Pak. Itu ada juga peserta PKN 2 sampai propernya itu Pak nggak boleh beredar itu. Jadi begitu seminar itu ditarik kembali. Sekarang sudah terbuka ya Pak Eko ya. Sudah Pak. Oke, Menarik. baik. Silakan Mas sekalian masih ada. Kalau tidak ada, mungkin kelompok ini boleh bertanya, memperdalam apa yang didapatkan dari BSSN, kelompok Andri. Tapi masih sekitar BSSN, Bapak sekalian ya, jangan mempresentasikan Andri dulu nih. Barangkali ada hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut. Tadi sudah banyak yang disampaikan oleh teman-teman. Ya mulai dari Pak Tony tadi, Pak Eka, kemudian Pak Sumono ya Bapak sekalian, eh, Pak Kardapi, Pak Sam, Pak Ridwan, ya Pak Eko. Nah itu pembelajaran kita dapatkan dari BSSN kemarin. Ya, aspek-aspek juga luar biasa ya. Intinya yang terkait dengan bagaimana membangun integritas, bagaimana mengimplementasi kepemimpinan strategis, manajemen strategis, semuanya sudah apa namanya itu tadi disampaikan. Kalau ingin diperdalam oleh kelompok Andri silakan, sekalian ya. Mungkin ada yang tanyakan. Silakan Bapak sekalian. Jadi sekarang boleh kelompok Andri untuk menyampaikan pertanyaan. Nah ini Andri ya, Pak Jumaidil, Pak Saldi. Silakan Pak Bu Jumaidil. Wening Pak, biasanya Bu Wening suka nanya Pak Beban. Siapa? Siapa apa tadi? Bu Wening, Bu Wening. Oh ya, nanti kalian nanti dipendam dulu Pak Tony pertanyaannya. Kan Bu Wening biasa nanya tuh Bu Wening Pak. Oke, Pak Jumaidil dulu silakan Pak Jumaidil, nanti Bu Bening ya. Sama Baik, Pak Saldi. Bu Wening terakhir aja biar bening. Ya, ya, baik, ya. terima kasih Pak Bawan, Bapak Ibu-Ibu peserta PKN 2 yang tergabung dalam kelompok 3. Izinkan saya dari kelompok 3A, dari kelompok Andri ingin menyampaikan dan mengajukan beberapa hal terkait dengan penyampaian dari kawan kita untuk tugas visitasi di BSSN. Saya mencoba mengamati apa yang disampaikan tadi bahwa memang dari beberapa penyampaian dari kawan-kawan BSSN bahwa fokus layanan dari BSSN ini ada lebih mengarah kepada keamanan cyber. Nah, tapi saya tidak melihat dalam pemaparan tersebut bagaimana wujud katakanlah visi misi dari cyber sandi negara itu sendiri, sehingga ada kesinambungan antara bagaimana dia mengimplementasikan integritas kepemimpinan, kemudian bagaimana dia mengkolaborasikan implementasi kepemimpinan strategis serta implementasi manajemen strategis. Sebab kenapa? Dengan visi misi tersebut mungkin akan lebih terarah bagaimana nantinya dia melakukan ketiga hal tersebut. Saya hanya melihat lebih banyak kepada aspek-aspek bagaimana cyber sandi negara itu mengembangkan memberikan keamanan cyber secara nasional. Padahal kalau kita lihat dari profil sendiri layanan cyber sandi negara itu tidak terbatas kepada pengamanan kepada pengamanan data dan lain-lain, tapi mereka lebih kepada membangun sistem manajemen pengamanan informasi itu sendiri dan lain sebagainya. Nah, itu yang tidak muncul. Nah, saya sedikit tadi ada browsing di profil BSSN bahwa seyogianya BSSN itu menyusun strategi
berdasarkan visi keamanan cyber Indonesia adalah membangun dan menjaga keamanan cyber nasional dengan mensinergikan berbagai pemangku kepentingan untuk ikut serta mewujudkan keamanan nasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, sekarang ini kan banyak yang terjadi di negara kita, khususnya yang dialami oleh masyarakat terkait dengan hal-hal tersebut. Nah, bagaimana follow up-nya cyber sandi negara terkait dengan visi misi tersebut? Harusnya hal-hal tersebut yang diupayakan melalui implementasi ke dalam 3 aspek tadi, yaitu bagaimana kepemimpinan integritasnya, kemudian kepemimpinan strategisnya, serta manajemen strategis. Nah, itu saya tidak muncul dari hasil pemaparan tadi, hanya beberapa tambahan-tambahan saja, dan itu pun hanya disinggung dari 1-2 orang dari beberapa narasumber. Saya kira itu Pak, tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jumaidil ya. Ini fokus ke visi ya dan misi. Kaitkan dengan apa yang dilakukan oleh BSSN tadi. Mau langsung direspon Pak Tony dan teman-teman atau mau ditampung dulu ini? Ada Langsung respon aja Pak, langsung biar saja, silakan, lebih silakan. lebih fokus. Silakan Baik, Pak. mohon izin teman-teman. Jadi kalau tadi tanyakan adalah kita tidak tampilkan visi, jadi ini saya bacakan visinya ya. Visi BSSN adalah menjadi lembaga yang andal dalam mewujudkan keamanan cyber dan sandi untuk kedaulatan negara. Misinya BSSN itu ada 5. Yang pertama adalah melindungi kedaulatan negara di ruang cyber dan menjaga kerahasiaan informasi melalui pengamanan sandi. Kemudian yang kedua adalah mencegah, mendeteksi, dan menanggulangi ancaman cyber serta serangan terhadap infrastruktur kritis nasional. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM serta teknologi di bidang cyber dan sandi. Misi yang keempat, memperkuat kolaborasi dengan pemangku kepentingan nasional dan internasional untuk keamanan cyber. Yang kelima, mengembangkan regulasi dan standar keamanan cyber serta sandi yang efektif dan sesuai dengan perkembangan teknologi. Nah, terkait pertanyaan lanjutannya, Pak. Sebetulnya tadi di lesson learn-nya ada beberapa contoh dari kepemimpinan integritas yang kita terapkan. Tapi yang nyata, setiap hari itu mereka melakukan patroli cyber security. Yang kalau kemarin, jadi mereka itu hanya dalam pandangan kasar gini, mereka tuh hanya jalan di rumahnya Pak Jumedel. Ini analoginya ya. Tapi dia tidak masuk ke dalam rumahnya, kamarnya ada berapa. Jadi mereka begitu melihat ada orang lain yang mau masuk ke rumahnya Pak Jum, ini analogi ya Pak ya. Nah mereka langsung meneliti siapa orang ini. Tapi mereka tidak masuk ke dalam. Nah maksudnya dalam artian masuk ke dalam itu dia tetap menjaga privasi dari rumah itu. Mungkin ada tambahan dari kawan-kawan yang lain? Silakan, ada tambahan dari kelompok BSSN. Halo. Pak Saroni. Halo, siapa? Sebetulnya ada banyak Pak. Itu ada tampilan kita yang full, termasuk ke tenis tadi itu kan. Pak Eka coba dibantu Pak Eka. Boleh Pak. Pak Saroni ya. Iya. Pak Roni, ada Pak Roni. Nanti Boleh. tampilan saya tampilkan Pak Roni aja dulu. Boleh Iya. saya jawab. Terima kasih Pak. Jadi dari yang tadi disampaikan oleh Pak Baban itu kan kemudian listen learn-nya ya Pak ya. Jadi memang kelompok 3B hanya tadi yang disampaikan Pak Tony adalah listen learn terkait dengan 3 aspek itu, yaitu integritas, kepemimpinan strategis, dan manajemen strategis gitu. Jadi kalau yang tadi Bapak sampaikan itu kita bisa lihat sebetulnya di paparan nanti gitu, itu bagaimana kemudian praktek unggulan dari BSSN, terus kemudian praktek terkait dengan implementasi integritas, terus implementasi kepemimpinan strategis dan manajemen strategis itu sebetulnya ada semua Pak di paparan kami gitu, dan lengkap gitu. Mungkin itu aja Pak Baban, terima kasih. Ini diupload di itu? Sudah Pak. Sudah ya? Sudah diupload. Oke. Bagus akhirnya. Termasuk lesson learn yang tadi sampaikan ya, sama Pak. Ya, sudah Pak. Semua Pak. Bagus. Oke. Izin menambahkan Pak Baban. Silakan Pak. Ini saya udah share screen ya. Jadi ini paparan yang sudah kelompok kami buat terkait dengan BSSN gitu, terkait visi misi. Ini sebenarnya sudah masuk, ada di pendahuluan, ada background kenapa BSSN ini dibentuk. Selanjutnya juga dari implementasi integritas kepemimpinan. Ini sudah kami rangkum gitu ya. Tadi yang saya sampaikan Pak Tony. Nah ini kalau kita bicara tentang integritas ataupun yang lainnya,
ternyata dari BSSN ini juga banyak mereka mencapaian indikator-indikatornya Pak gitu. Jadi sebagai bukti secara pencapaian visi misi yang disesuaikan dengan integritas kepemimpinan, kepemimpinan strategis, dan juga manajemen strategis ini dibuktikan dengan Capaian. capaian-capaian dari target yang dilakukan oleh BSSN. Selanjutnya juga dengan implementasi kepemimpinan strategis saat ini juga bisa dilihat dari di foto melalui kepemimpinan digital, kepemimpinan kewirausahaan, organisasi pembelajaran. Ini sudah kami sampaikan dalam paparan bahwasanya ini BSSN telah menunjukkan kepemimpinan yang kuat dalam mengkoordinasi upaya keamanan siber di tingkat nasional bahkan internasional. Dan juga menginternalisasi nilai integritas melalui pendekatan keteladanan, penguatan regulasi etika kerja, dan penggunaan sistem digital untuk transparansi pengadaan serta evaluasi kinerja. Selanjutnya juga perlindungan data vital. Kalau mungkin bapak-bapak atau ibu yang lainnya paham dengan objek vital. Nah, kalau di BSSN itu mereka data vital gitu, Pak. Dalam arti data vital itu data-data strategis yang memang harus mereka lindungi, yang mungkin ada di kementerian, lembaga, daerah, bahkan ada di pihak swasta. Selanjutnya juga penyusunan peta jalan transformasi digital. Mungkin kalau kita di pariwisata kemarin kita bicara Ripda, nah mereka juga memiliki peta transformasi digital. Dan juga pendekatan dialogis dan kolaboratif. Pimpinan mampu membangun shared understanding di antara stakeholder internal maupun eksternal. Terbuka dengan bola pimpinan, bottom up innovation. Jadi ini sudah kami rangkum. Selanjutnya juga untuk implementasi manajemen strategis, dari manajemen strategis, public-private partnership, marketing sektor publik, ini diimplementasikan dengan beberapa penghargaan kejuaraan-kejuaraan yang diperoleh oleh BSSN. Di antaranya juara pertama ajang internasional kompetisi Blue Team pada stand off 365 SPIEF. Selanjutnya juara ketiga kategori umum pada lomba karya cipta teknologi. Selanjutnya juga BSSN menerima sertifikasi ISO 9001 dan juga sertifikasi ISO 27001 yang sifatnya internasional, dan juga mendapatkan penghargaan sebagai UKBBJ proaktif dengan capaian usaha mikro kecil. Berarti dalam marketing sektor publik pihak BSSN itu mendukung kepada UMKM. Selanjutnya tadi lesson learned sudah disampaikan oleh Pak Tony dan rekan-rekan semuanya. Dari hal yang terakhir ini penutupnya bahwasanya keamanan cyber tidak hanya dibangun dengan algoritma, tetapi dengan integritas dan kepemimpinan yang berani. Mungkin ini Pak paparan yang sudah kami sampaikan. Kenapa kami tadi munculkan lesson learned saja, karena sesuai dengan tugas, namun insya Allah paparan sudah kami upload dalam Hailing. Demikian Pak Baban, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Bagus Pak Kak, makasih. Luar biasa juga tampilannya ya. Serius nih bikin paparannya. Oh, kami selalu serius, Harus Pak. serius. Teman-teman Serius, Pak, satu. masukan dari teman-teman semuanya Pak, Oke, kerja kelompok. bagus saya Biar kira ya. Ada yang masih menambahkan atau bertanya, ini tadi udah ada yang raise hand tuh Pak Saldi tuh untuk bertanya, mungkin Pak Eka, Pak Tony. Iya, Pak. enggak, mangga Pak. Silakan Pak Saldi. Pak Baban, Pak Tony, saya rasa sangat menarik Pak terkait cyber ini. Sebagaimana kita ketahui Pak, tahun 2024 kemarin Pusat Data Nasional kebobolan Pak. Kalau tidak salah dimasuki ransomware. Itu layanan publik lumpuh, anomali traffic sekitar 403 juta traffic, yang pada waktu itu permasalahan dari BSSN katanya kita tidak mempunyai backup data, jadi sulit mengembalikan data yang sudah diserang. Yang ingin saya tanyakan Pak, terkait dari tahun 2017 sampai sekarang ini, apakah kita masih terkendala dengan backup data? Seperti serangan ransomware tahun 2025 kemarin Pak, apakah ada backup data yang memadai Pak? Itu yang pertama Pak. Yang kedua terkait tumpang tindih kelembagaan negara yang menangani cyber nih Pak. Kan ada dari Kominfo, ada dari BIN, ada dari Polri, ada dari TNI Pak. Bagaimana mengkoordinasikan yang masing-masing kan mempunyai
tugas dan kewenangan masing-masing, Pak. Demikian, Pak. Ya, silakan langsung direspon. Teman-teman Baik, Pak. yang lain, teman-teman yang lain, mangga yang Silakan BSSN, yang lain nggak? Kalau nggak ada, saya mulai duluan. yang lain coba ada Pak Samsu Marlin, ada Bu Friske, mangga yang lain. Oke lah, Pak. Gini, Boleh saya Pak. jawab, Pak? Ayo, coba. Oh, Pak Ridwan, Ya, terima sok kasih mangga silakan. atas pertanyaannya terkait data. Memang benar ya, tahun 2024 kemarin kita eh, dihack Ya, hack terhadap pusat ransomware, data Pak. nasional kita. Namun sebenarnya terkait pusat data nasional ini, sejak terbitnya Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, itu pemerintah sudah konsen terhadap pusat data nasional ini, ya. Jadi sudah dilakukan implementasi terhadap pusat data nasional secara definitif. Jadi sebenarnya dari segi regulasi sudah ada, cuma kendala utama ya backup data sejak tahun 2017 itu kami mencatat bahwa permasalahannya yang pertama tidak ada standar nasional untuk backup antar instansi. Jadi antar instansinya yang tidak ada. Kemudian ketergantungan pada vendor pihak ketiga ini juga menjadi masalah tersendiri. Kemudian lemahnya disaster recovery plan. Jadi untuk apa recovery ya perbaikan data itu kan kemarin kita kelabakan ya karena kita tidak mengup data ya bertingkat-tingkat. Jadi data yang sudah dihack ya langsung hilang itu juga kendala kita. Kemudian juga yang keempat itu ketiadaan arsitektur backup nasional yang terstandarisasi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan terkait permasalahan data-data ini. Terima kasih. Baik, makasih Pak Ridwan. Gimana Pak Saldi? Itu Pak, tahun 2004 ada langkah-langkah yang dilakukan, Pak. Cuman tahun 2025 ini seperti apa, Pak? Apakah backup data kita sudah memadai, Pak, untuk menahan serangan dari hacker-hacker itu, Pak? Karena kan ada undang-undang apa ya, data pribadi itu sendiri, Pak. Kan pemerintah wajib untuk melindungi data-data pribadi. Yang kita sering dengar-dengar di TV, Pak, sering ada yang menjual data sekian-sekian, harganya sekian. Itu seperti apa backup data dari BSN sekarang ini, Pak? Demikian, Pak. Ya mungkin saya langsung jawab Pak Baban, Ya, ya silakan. terkait menyambung jawaban dari pertanyaan Bapak tadi bahwa dalam hal ini sejak tahun 2023 itu pemerintah sudah membuat 4 PDN permanen ya. Jadi yaitu meliputi daerah Batam, Bekasi, kemudian di IKN dan Labuan Bajo. Jadi sudah membuat 4 backup barrier ya terkait yang disampaikan pertanyaan di mana juga anu Kemen Kementerian Kominfo saat ini sudah membuat aturan atau regulasi untuk para instansi memiliki backup data mandiri, kemudian pemulihan berbasis cloud atau offsite, kemudian juga audit keamanan berkala. Jadi sudah dilakukan langkah-langkah pengamanan. Jadi apa yang terjadi di 2024 kemarin menjadi pembelajaran ya yang baik sekali bagi Pusat Data Nasional. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau masih ada yang mau ditanyakan dari kelompok Andri. Ada 2 pertanyaan tadi, Pak. Oh, masih ada yang belum ya betul Pak Aldi, Pak Aldi. Mohon maaf Pak Aldi. Tadi apa Iya. yang belum direspon? Halo. Tumpang tindih Oh kelembagaan iya betul, negara. tumpang tindih kelembagaan ya Pak Aldi ya. Mungkin Iya, yang Pak. lain Tumpang silakan. tindih fungsi ya, tumpang tindih fungsi kelembagaan. Ini ada berapa? Ya. Ada tadi itu apa? Ada BSSN, ada polisi, Bin, Bais. ada BIN gitu ya. Gimana tuh? Saya tambahkan, Pak. Silakan Pak Tony. Baik, tadi masalah tumpang tindih, Pak. Sudah jelas-jelas untuk masalah cyber dan sandi, itu kewenangannya adalah di BSSN, Pak.
Tadi sebelumnya dari awal saya sudah sampaikan bahwasanya ini merupakan bagian dari Kemenkominfo, tapi karena tugas fungsinya, maka dibikinlah lembaga selevel non kementerian, tapi selevel kementerian, di mana BS itu menjadi koordinatornya, baik TNI, BIN maupun ini dalam koridor, dalam ruang lingkup cyber, Pak. Jadi di sini mereka juga mempercayakan kepada BSSN, Pak, di situ. Jadi tadi yang Bapak tanyakan tadi betul ya, saya menambahkan juga sedikit dari Pak jawaban dari Pak Ridwan. Betul, jadi ada retail barrier, ada onsite, ada offsite untuk sumber data. Jadi balik lagi Pak, pertanyaan tadi tumpang tindihnya tidak ada tumpang tindih. Jadi sudah jelas bahwa BSSN untuk masalah cyber security itu ada di BSN. Malah BIN, TNI, Polri itu menginduk semua ke BSSN Pak, karena sudah ada perpresnya tersebut. Di mana juga biasanya juga memiliki pusat operasi keamanan cyber nasional, PUSOP, yang bertugas mendeteksi dan menangkal serangan cyber Pak. Mungkin itu Pak sedikit tambahan Pak Bapak. Baik, terima kasih. Cukup, Pak Asaldi? Cukup Pak Baban. Baik, nanti kita bisa perdalam lagi, Mas sekalian mungkin bisa cari ya di internet bagaimana irisan ya. Duplikasi tidak, tadi kata Pak Tony, mungkin irisan sih ada. Tapi yang jelas BSN sebagai koordinatornya Pak Tony ya dalam hal Betul Pak. kewenangan cyber itu. Baik Pak sekalian, masih ada yang mau diperdalam dari kelompok BSSN? Kelompok ke Andri, ada yang mau masih mau bertanya? Cukup? Oke, kalau cukup ini luar biasa sekalian. Saya apresiasi ya kepada kelompok BSSN yang sudah menyampaikan paparan yang luar biasa ya, tampilannya dan juga isinya lesson learned yang disampaikan oleh Bapak-bapak dan Ibu sekalian juga saya kira sangat sangat bagus ya Mas sekalian. Dan poin-poin pentingnya ini yang bisa dijadikan sebagai pembelajaran bagi kita. Tadi disampaikan ya oleh beberapa orang, misalnya apa kata-kata antisipasi lebih baik daripada reaktif gitu. Itu saya kira hal yang penting ya sebagai seorang pemimpin itu kita harus bisa memprediksikan apa kira-kira yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya, yang punya implikasi langsung ataupun tidak langsung terhadap organisasi kita. Jadi kemampuan untuk memprediksikan itu adalah satu apa namanya itu kemampuan yang menurut saya itu sangat-sangat bagus ya bagi seorang pemimpin di masa depan. Terlebih lagi dalam perubahan atau dinamika perubahan lingkungan strategik yang sangat cepat seperti sekarang ini ya Mas sekalian ya. Memang tidak semuanya sekalian ya. Ada orang-orang tertentu itu yang bisa memprediksikan meskipun datanya itu sangat minim. Tapi ini bukan paranormal Pak ya. Jadi memprediksikan ini bukan dalam pengertian kita harus punya ilmu paranormal, bukan ya. Tentu secara sains. Jadi kita melihat berbagai sinyal yang terjadi dan tren perkembangan dari berbagai faktor yang mempengaruhi tugas dan fungsi industri kita itu, nah itu bisa diprediksikan. Ya, kalau misalnya kita melihat awan mendung, kemudian kita menduga akan hujan, itu ilmiah, Mas sekalian ya. Nah, tapi kalau misalnya tiba-tiba Bu Wening memprediksikan, oh kayaknya nanti akan terjadi, misalnya itu hura-hura, bukan hura-hura, huru-hara, gitu misalnya itu. Tapi tidak ada argumentasi yang kuat. Nah, ini bukan kemampuan memprediksikan dalam konteks ini, Mas sekalian ya. Nah, itu mah paranormal ya. Nah, kemampuan memprediksikan yang disampaikan Pak Tony itu adalah tentu berdasarkan bagaimana pengamatan tren perubahan lingkungan strategik ya. Yang sekarang ini tadi disampaikan juga itu bagaimana misalnya itu peran daripada apa teknologi ya yang luar biasa sehingga keamanan cyber itu menjadi hal yang sangat penting sekalian. Yang menarik juga disampaikan Mas sekalian ya, ini berkali-kali juga saya seringkali sampaikan pada pembelajaran integritas ya mengenai apa namanya itu keteladanan Mas sekalian ya. Ya, jadi kita akan bisa melakukan perubahan dalam organisasi ya sebagai pemimpin nih kalau kita bisa memberikan percontohan atau keteladanan ya. Dalam keluarga pun kan begitu sekali ya. Kalau kita ingin membuat anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik gitu ya, kita juga harus baik ya kan gitu ya.
Ada mungkin ya, Bapak sekalian, orang tua baik, anaknya tidak baik ada, tapi itu jarang terjadi, Bapak sekalian. Atau misalnya sebaliknya, orang tuanya baik, anaknya tidak baik juga ada, atau sebaliknya tadi saya katakan. Tetapi keteladanan ini adalah mempunyai kekuatan yang luar biasa dibandingkan dengan hanya kata-kata yang sekalian. Dalam peribahasa Arab ada istilah apa apa istilah itu? Ini Pak Ustadz ini di sini. Apa namanya itu? Eh, bahwa eh, perilaku itu lebih fasih daripada ucapan, Pak. Lebih fasih daripada kata-kata, gitu ya. Nah, jadi sekalian, kalau kita ingin melakukan suatu perubahan, terutama terkait dengan nilai sekalian ya, value, integritas diantaranya adalah keteladanan sangat-sangat penting sekali ya. Kalau sekalian, jadi itu penting juga nih kaitan dengan masalah integritas. Ya, kemudian sekalian juga tadi disampaikan oleh teman-teman sekalian mengenai apa namanya itu bagaimana pemimpin yang memberdayakan, ya, bukan pemimpin yang memperdayakan, tapi pemimpin yang memberdayakan. Bukan eranya seorang pemimpin misalnya itu ketika ada staf kita itu yang memiliki keunggulan tertentu, kemudian kita merasa tersaingi. Ini bukan saatnya. Tapi justru harus didorong ya karena kesuksesan dia akan mendorong kesuksesan kita juga sekalian ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita punya staff gitu ya yang bagus, cerdas gitu kan, punya pemikiran lebih maju gitu ya. Harus kita dorong ya meskipun kita misalnya itu dalam hal tertentu itu harus belajar kepada dia. Nah, tidak apa-apa. Itulah dalam kepemimpinan era sekarang ini sekalian. Terlebih lagi antara kita dengan mereka mungkin beda generasi. Nah, itu mungkin beda ininya. Kulturnya agak beda. Kemudian kompetensi yang di dalamnya juga berbeda. Yang oleh karena itu satu-satunya cara adalah bagaimana kita memberdayakan mereka. Nah, bukan hanya di dalam tapi juga keluar disampaikan oleh Pak Tony ya. Jadi memberdayakan masyarakat. Itu hal penting juga yang pernah dilakukan oleh BSSN katanya tadi kan. Nah, meskipun kita tidak melihat langsung sekalian ya, tapi paling tidak dari ucapan-ucapan yang disampaikan. Mudah-mudahan itu sesuai dengan apa adanya gitu ya sekalian. Oke sekalian ya itu penting ya sekalian. Kemudian tadi juga ditekankan ya oleh yang lain mengenai kolaborasi. Ya. Saya sering kali katakan juga dalam pembelajaran agenda yang lain bahwa kolaborasi ini adalah suatu keniscayaan di era sekarang ini. Tidak ada suatu institusi yang dia bisa berdiri tanpa ada bantuan dari organisasi lain. Bahkan negara sekalipun. Jadi politik misalnya itu menutup diri dari intervensi negara lain ini sekarang nggak mungkin sekalian ya. Karena kita perlu berkolaborasi. 1+1 itu tidak selamanya 2, mas kalian bisa jadi 4, bisa jadi 5 ya. Kalau kita kolaborasi, artinya apa? Kekuatan yang digabungkan itu akan menjadi kekuatan yang lebih dahsyat ya dibandingkan dengan kalau kita hanya bekerja secara mandiri saja, mas kalian ya, seperti itu. Jadi itu pentingnya kolaborasi di dalam memimpin ya. Mas kalian sebagai pemimpin harus berkolaborasi. Oke, sekalian, tanggung jawab itu adalah hal yang sangat penting. Ya, kemudian apa namanya itu? Nah, tapi ada hal yang penting juga sekalian. Ada istilah apa namanya itu sepandai-pandai tupai meloncat, bisa jadi juga dia jatuh gitu ya. Tadi Pak Sumarin menyampaikan katanya apa namanya itu biasanya sudah merancang secanggih mungkin gitu ya. Nah, kasus yang disampaikan oleh Pak Saldi tadi itu ya itu adalah merupakan contoh realnya. Jadi artinya bisa saja Mas sekalian ini kebobolan. Artinya Pak sekalian ini kita harus pertama adalah manajemen risiko itu harus tetap diperhitungkan Mas sekalian ya. Jadi kita tidak bisa karena kita sudah canggih. Kapal Titanic itu ya kan bisa tenggelam. Padahal katanya ya desainernya itu atau yang membuatnya itu dia sudah begitu bangga dan dengan kesombongannya bahwa kapal itu tidak akan mungkin tenggelam. Makanya sampai diabadikan dalam film ya sekalian. Ternyata dia tenggelam juga. Nah, jadi manajemen risiko itu adalah salah satu hal yang sangat penting di dalam kepemimpinan.
dan bagaimana kita membangun, membudayakan risiko ya pada seluruh komponen organisasi. Risiko bukan hanya milik pemimpin, tapi semua level. Ya, itu adalah memiliki tanggung jawab terhadap risiko yang mungkin muncul. Karena tadi itu sekalian, secanggih apapun, sebagus apapun, ya itu ada saja sekalian ya kemungkinan-kemungkinan yang terjadi yang tidak kita inginkan, ya. Seperti itu. Jadi pentingnya manajemen risiko itu di situ. Oke, Mas sekalian ya. Kemudian yang terakhir Mas sekalian, yang mungkin juga penting ini untuk digarisbawahi oleh kita bahwa sejalan dengan tadi itu bahwa sekarang itu adalah iklimnya iklim kolaborasi, maka kita harus menjadi pemimpin yang terbuka. Jadi bukan hanya institusinya yang terbuka, tapi juga kita sebagai pemimpin harus menjadi pemimpin yang terbuka, menerima masukan, menerima saran. Dari Pak Eko tekankan itu ya. Dan juga bagaimana kita misalnya itu menyaring ketika ada hal-hal yang masuk itu sehingga bisa memberikan pembelajaran yang positif bagi organisasi kita. Jadi tidak semuanya harus diadopsi sekalian ya. Terbuka itu bukan berarti semuanya harus diadopsi, tapi kita bisa adaptasi dengan apa yang kita perlukan dalam organisasi kita. Bisa jadi kita adopsi, bisa jadi kita adaptasi, bisa jadi kita tolak gitu kan. Tapi keterbukaan itu tetap harus kita miliki. Jadi organisasi yang terbuka atau pemimpin yang terbuka bukan berarti menerima apa semuanya terima bukan, tetapi menerima masukan saran bisa jadi tadi diadopsi, bisa diadaptasi, bisa juga ditolak kalau sekalian ya apa yang disampaikan oleh pihak eksternal itu. Tapi intinya keterbukaan itu harus ada. Nah, Bapak sekalian, saya kira itu pembelajaran yang sangat luar biasa dari apa namanya itu hasil visitasi Bapak Ibu sekalian ke BSSN. Mudah-mudahan ini yang baiknya bisa diterapkan dalam organisasi kita. Karena kita kan ke best practice, jadi baik semua tadi yang disampaikan. Saya kira cocok ya sekalian ya, bukan ke bad practice. Kita ke good practice. Jadi yang baik-baiknya mari kita terapkan di dalam organisasi kita. Kita berikan aplaus untuk kelompok B, kelompok BSSN. Bagus. Sekarang giliran Lulus Pak ya. Oh, udah sangat lulus ini Pak. Sekarang kita silakan untuk kelompok ini, kelompok Andri. Ya, izin Pak, saya ditugasin teman-teman untuk mempresentasikan. Ya, silakan Bu Ning. Ternyata Bu Bening baru sekarang Pak tahun ini munculnya. Tadi belum bening. Udah lulus saja, kita tinggalin aja Pak. Kita bikin Sebentar. bening, kita bikin semakin bening ya. Semakin bening Pak, sebentar. Silakan Bu. Ya. Salah ya, sebentar Pak. Jadi sudah dibuka kok hilang. Ya, sudah terlihat Bapak Ibu, mohon maaf. Sudah. Ya. Baik Pak Baban yang kami hormati dan teman-teman sekalian, kami ingin menyampaikan hasil pembelajaran kami kemarin dengan Andri yang kebetulan dihadiri langsung oleh sebentar kok hilang. Sebentar Pak. Tidak hilang Bu, ada. Ya. Ya, yang kebetulan dihadiri langsung oleh Kepala Andri, Bapak Dr. Mego Pinandito. Jadi kami kemarin mendapatkan banyak pembelajaran dari hasil yang kami searching secara virtual, tapi juga mendapatkan penguatan-penguatan dari Pak Kepala.
Baik, Bapak Ibu sekalian, ini terkait dengan profil Andri, mungkin sedikit kami sampaikan bahwa ternyata awal mula Andri itu muncul itu sejak dari zaman dulu sekali ya, dari di zaman pemerintahan Belanda tahun 1892, yang kemudian memang berproses menjadi sebuah lembaga itu di tahun 71, yang kemudian didukung dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2023 ini yang terbaru, dan juga Peraturan Andri Nomor 2 Tahun 2024, yang pada prinsipnya Andri ini bertanggung jawab di dalam bidang kearsipan yang memiliki peran vital begitu ya di dalam menjaga, mengelola dan menyediakan akses terhadap arsip statis yang bernilai guna tinggi. Mungkin agak mirip-mirip tadi ya dengan di cyber yang intinya adalah dalam pengolahan data, cuman ini adalah dalam bentuk arsip. Ini visi dan misi ini yang kemarin kami peroleh dari Pak Mego, Bapak Ibu, karena dari webnya Andri kami mendapatkan visi misi yang lalu itu belum ada pembaruan, tetapi ternyata kemarin sudah disampaikan oleh Pak Mego bahwa di mulai tahun 2025 ini Andri menetapkan visi untuk mewujudkan arsip, memperkuat karakter dan jati diri bangsa, serta tata kelola pemerintahan untuk mendukung visi misi Presiden dan Wakil Presiden bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Dan juga menetapkan misi yang ini ada 2, kalau yang dari Rendra sebelumnya itu ada 4 misi, ini lebih difokuskan lagi untuk membudayakan tertib arsip, untuk tata kelola pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta menguatkan peran arsip sebagai bukti akuntabilitas dan alat bukti yang sah. Ini juga berkali-kali kemarin ditekankan oleh Pak Mego. Kemudian yang berikutnya kami ingin melihat bagaimana Andri mengimplementasikan integritas kepemimpinan. Ini beberapa hal yang kami peroleh bahwa Andri sangat menekankan nilai-nilai etika, akuntabilitas dan pelayanan publik yang ini sudah diimplementasikan melalui langkah-langkah konkret. Yang pertama diantaranya adanya komitmen pimpinan terhadap pengembangan zona integritas, yang dimana juga meluncurkan nilai-nilai inti ASN berakhlak. Kemudian ada pelatihan kepemimpinan untuk pejabat tinggi, ini sebagai upaya untuk membentukkan karakter pemimpin sebagai teladan. Tadi Pak Baban juga sudah menyampaikan pentingnya pemimpin itu sebagai contoh, begitu ya, sebagai role model bagi staf-staf yang dipimpinnya. Kemudian juga melakukan evaluasi dan peningkatan reformasi birokrasi. Ini juga dilakukan melalui beberapa survei untuk bisa menilai evaluasi budaya kerja dan integritasnya seperti apa, begitu. Kemudian fakta integritas ini untuk menguatkan objektivitas, profesional dan juga bebas dari praktek-praktek korupsi ini dilakukan di semua jajaran. Nah, dari implementasi itu, ini ada beberapa bukti rekognisi begitu ya, atau contoh pengakuan dari pihak lain yang diperoleh Andri, misalnya yang terkait dengan pencapaian kinerja anggaran yang mendapatkan predikat WTP, wajar tanpa pengecualian. Juga kemudian adanya kualitas pelayanan publik yang mendapatkan nilai positif dari audit BPK dan Kemenpan RB, dan ada salah satu contoh ini untuk indeks kepuasan masyarakat ini mendapatkan nilai hampir sempurna 98,8. Saya rasa ini menjadi salah satu bukti begitu ya bahwa memang Andri ini sudah diakui oleh para pihak. Kemudian juga mendapatkan penghargaan zona integritas di tahun 2023, ini salah satu penghargaan nyata gitu ya, apresiasi bahwa sebuah lembaga telah menjalankan integritas. Kemudian yang berikutnya kami melihat bagaimana implementasi Andri dari aspek kepemimpinan strategis. Ini dilihat dari 3 hal. Yang pertama terkait dengan kepemimpinan kewirausahaan. Kami melihat bahwa Andri ini sudah mengembangkan paradigma baru. Jadi arsip ini dapat ditingkatkan nilai tambah dan kemanfaatannya begitu, dengan mengembangkan berbagai inovasi dan kreativitas pengembangan arsip, sehingga arsip ini menjadi sebuah produk yang bisa diakses dan digunakan oleh para pihak. Dan ini yang penting lagi, Andri juga telah menerapkan mitigasi risiko. Tadi juga Pak Bapan menyampaikan adanya
pengelolaan risiko, manajemen risiko begitu. Ini salah satu yang dilakukan Andri adalah memitigasi risiko karena dengan mengembangkan arsip ini menjadi nilai tambah, tentu risiko-risiko penyalahgunaan arsip data-data penting ini juga akan semakin meningkat. Nah, beberapa langkah yang sudah diambil ini melakukan inovasi teknologi di dalam pengelolaan arsip ini dengan menawarkan layanan kearsipan, juga jasa teknis, ada layanan riset juga. Kemudian yang ini yang cukup baru, mengembangkan memori kolektif bangsa. Jadi menyelamatkan arsip-arsip penting bernilai sejarah dan budaya. Dan ini dituangkan menjadi salah satu bentuk usaha berbasis arsip melalui pencetakan buku, kemudian ada pameran dan juga ada wisata literasi. Ini saya rasa menjadi hal yang cukup menarik juga karena awal mula kita mengenal arsip itu kan hanya sebagai tumpukan dokumen gitu, tapi ini ada dikembangkan inovasi terkait dengan wisata literasi. Kemudian penerapan mitigasi risiko komprehensif untuk menjaga kelestarian arsip agar memiliki kemanfaatan jangka panjang. Nah, kemudian dari aspek kepemimpinan digital ini sudah tidak diragukan lagi ketika Bapak Ibu mungkin ketik sesuatu di Google gitu, hampir semuanya Andri ini banyak mengeluarkan produk-produk digital gitu ya. Sebagai upaya Andri untuk dapat menguatkan pelayanan publik secara cepat, transparan, dan akuntabel. Jadi menggunakan layanan digital ini tentu akan memudahkan akses oleh para pihak. Dan ini dilakukan di segala aspek begitu, mulai dari administrasinya, mulai dari layanan kepada pelanggan atau calon pelanggan, saya rasa ini juga sudah dilakukan. Dan selain itu juga menguatkan kajian dan litbang untuk bisa mendukung upaya terus-menerus terkait dengan digitalisasi pelayanan publik ini. Beberapa yang sudah dikembangkan ini terkait dengan digitalisasi arsip, ini banyak sudah platform-platform yang dikembangkan, kemudian ada juga bagaimana mengarsipkan secara elektronik ini melalui sistem dan jaringan informasi kearsipan nasional sebagai pusat data kearsipan nasional. Kemudian mengembangkan e-depot ini untuk menjaga kelestarian dan akses terhadap arsip digital. Kemudian layanan digital arsip statis daring, kemudian Indonesia Belajar ini bekerja sama dengan kampus Merdeka, juga beberapa layanan restorasi arsip keluarga. Dan yang mungkin Bapak Ibu sekalian sudah banyak mengetahui dan menggunakan ini adalah aplikasi Sri Kandi yang digunakan oleh hampir semua instansi pemerintah. Meskipun ada juga beberapa kendalanya, kan nanti mungkin teman-teman bisa menyampaikan di akhir. Kemudian yang ketiga, dilihat dari sudut organisasi pembelajar, meskipun sudah banyak mengembangkan hal-hal baik, tetapi Andri terus menerapkan kebijakan sebagai organisasi pembelajar dan beradaptasi dengan perkembangan zaman untuk menjaga relevansi dan kredibilitas, karena memang arah kebijakannya adalah ke modernisasi arsip, begitu ya, tentu banyak hal yang harus dipelajari. Yang pertama, ini Andri mengembangkan pemanfaatan arsip dalam piramida kognitif sistem manajemen pengetahuan sebagai sumber data informasi yang nantinya bisa digunakan dan dikaji menjadi pengetahuan dan kebijakan. Poin A ini kami dapat dari Pak Mego kemarin, jadi ketika searching kami nggak mendapatkan ini, jadi ini tambahan dari kemarin narasumber secara langsung. Kemudian yang berikutnya pengembangan kompetensi berkelanjutan, ada diklat, pengembangan karir, pelatihan teknis kearsipan, dan lain-lain. Karena memang di dalam modernisasi arsip ini, kemarin Pak Mego juga menyampaikan bahwa perlu SDM tertentu begitu ya untuk bisa menangkap tantangan pekerjaan baru yang terkait dengan artificial intelligence, kemudian terkait dengan data analisis dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya peningkatan kualitas layanan, ini meningkatkan akses informasi dan juga kolaborasi dengan para pihak. Kemudian penerapan sistem pengelolaan arsip yang efektif, menerapkan standar-standar pengelolaan arsip yang baik.
kemudian pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, dan ini yang mungkin terkait juga dengan manajemen strategis, adaptif terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis, di mana ANRI menyelaraskan program-program kerja yang sejalan dengan prioritas nasional. Juga mengembangkan budaya belajar di internal, ini membentuk komunitas belajar dan juga memberikan reward bagi staf yang aktif di dalam pembelajaran. Kemudian ini kami melihat dari aspek implementasi manajemen strategis. Dari manajemen strategis itu sendiri, seperti tadi kami sampaikan, ANRI sudah mengimplementasikan dan mengevaluasi rencana strategis 2020 sampai 2024, dan yang penting juga dalam sebuah manajemen strategis adalah mengevaluasi Renstra ini secara berkala. Saya rasa ini sudah dilakukan oleh ANRI untuk melihat pencapaian terhadap target, efektivitas program, dan pemanfaatan anggaran seperti apa. Dan kalau kita lihat dari visi ANRI yang lalu, itu sudah ada tahunnya, jadi 2025 itu akan menjadi lembaga yang bisa mengelola arsip secara baik begitu. Jadi saya rasa ini merupakan satu tahapan yang terukur begitu untuk bisa menilai capaian-capaian yang sudah ditetapkan. Kemudian juga mendapatkan peningkatan indeks reformasi birokrasi ANRI. Selain itu juga menetapkan arah kebijakan strategis bagaimana ANRI berperan dalam reformasi birokrasi tematik sebagai supporting agency terkait dengan kearsipan. Nah, untuk rencana baru di 2025, sejalan dengan RPJMN 2025-2029, ANRI ini mendukung prioritas nasional 8 di bidang kebudayaan dan juga basis kegiatan pokok 6, yaitu transformasi kearsipan untuk mengembangkan memori kolektif bangsa dan tata kelola pemerintahan. Saya rasa ANRI juga sudah mengembangkan berbagai upaya nyata di awal tahun 2025, di awal-awal Renstra baru, dengan menyesuaikan beberapa kebijakan terkait dengan kearsipan. Nah, terkait dengan public-private partnership ini memang belum sepenuhnya begitu ya. Public partnership ini dikembangkan oleh ANRI karena kalau public partnership kan sifatnya jangka panjang gitu, tetapi ANRI ini sudah mengambil beberapa langkah strategis dengan memulai dengan memanfaatkan arsip dan keahlian sebagai modalitas untuk mengembangkan public-private partnership. Seperti tadi, mengembangkan arsip ini sebagai sesuatu yang memiliki nilai tambah. Kemudian juga menyiapkan skema-skema kolaborasi dengan mitra untuk promosi dan untuk layanan digital. Kemudian membuka peluang private dalam penyiapan sarana melalui skema BOT, Build Operate Transfer. Kemudian juga nih yang D, ini baru kami dapat kemarin dari Pak Mego, bahwa ANRI juga membuka peluang bagi swasta untuk berperan di dalam pengembangan teknologi penanganan arsip histori dengan melalui penerapan teknologi ini. Beliau contohkan kemarin untuk arsip yang sudah umurnya ratusan tahun, bagaimana ketika akan diamankan itu tidak hancur begitu. Jadi ini membuka peluang untuk penerapan teknologi dengan pihak swasta. Kemudian tata kelola naskah dinas oleh swasta, karena selama ini tata kelola naskah yang dikembangkan ini baru di internal dari kementerian pemerintah saja. Kemudian juga membuka peluang keahlian sektor swasta sebagai arsiparis gitu. Karena selama ini yang arsiparis itu ya ASN gitu. Nah ini bagaimana swasta juga bisa mengambil peran sebagai arsiparis, tentu dengan memenuhi standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKNI. Nah, ini beberapa contoh PPP yang sudah dikembangkan ini dalam konteks digitalisasi arsip sejarah penting. Kemudian juga ada contoh pembangunan gedung arsip di daerah yang menggunakan skema BOT. Kemudian dari sisi marketing sektor publik ini saya rasa sudah cukup bagus banget yang bisa kita ambil pembelajarannya. Yang pertama dari produk, mereka sudah melakukan inovasi produk, bagaimana menggunakan dokumen arsip ini sebagai dokumen untuk bisa menyelenggarakan pameran interaktif atau platform edukatif yang berbasis arsip digital, juga berbagai layanan untuk pembinaan dan jasa teknis. Kemudian juga penciptaan nilai tambah atau value creation untuk informasi atau publikasi sejarah, merchandise berbasis arsip dan sebagainya.
Kemudian dari sisi place, ini ada media distribusi informasi, menyediakan akses untuk layanan digital, dan ada kantor atau gedung arsip atau perpustakaan ANRI ini yang bisa dikunjungi untuk kegiatan konsultasi, sosialisasi atau edukasi atau mungkin pengembangan kerjasama yang bisa dimanfaatkan oleh publik, bisa melakukan pendaftaran secara online gitu sebelum berkunjung. Kemudian dari sisi prinsip yang ketiga, price, itu harganya, penentuan jasa itu sangat fleksibel dalam hal langganan data. Kemudian ada produk turunan arsip ini seperti untuk pembuatan buku dan sebagainya, dan ada juga jasa teknis kearsipan untuk membantu pengelolaan kearsipan, dan juga ada riset-riset yang berbayar. Namun ada juga yang free, ini untuk edukasi atau konsultasi jasa kearsipan secara daring. Ini seperti ada klinik jasa kearsipan nih berkelas, kemarin juga ditawarkan oleh Pak Mego secara langsung. Kita bisa mengikuti kelas ini secara free di setiap hari Senin, Kamis untuk bisa bergabung. Kemudian dari sisi promosi ini juga sudah sangat bagus. Kita sudah mulai bisa mengenal ANRI karena ada perluasan akses dan layanan digital melalui web yang komprehensif, antara lain. Kemudian peningkatan kecepatan respon terhadap tren pasar ini menggunakan sistem promosi yang berbasis tren seperti aplikasi mobile, AI untuk pencarian arsip, maupun ada sudah dikembangkan tur virtual arsip gitu untuk bisa melihat apa saja yang ada di ANRI. Kemudian peningkatan engagement publik untuk promosi. Jadi ini seperti ikut dengan swasta dalam event-event tertentu, sekaligus mempromosikan layanan-layanan ANRI. Kemudian ini beberapa lesson learned, Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya yang tadi kami sampaikan dari awal itu juga menjadi lesson learned bagi kita, karena banyak hal positif yang bisa kita ambil. Namun ini ada beberapa yang kami highlight, terkait yang pertama dengan integritas kepemimpinan. Ini yang pertama terkait dalam integritas untuk pengelolaan keuangan dan operasional. Ini merupakan salah satu hal yang mampu memberikan capaian prestasi yang baik di dalam kinerja, baik itu pencapaian output maupun di dalam kualitas layanan publik. Kemudian komitmen seluruh jajaran dan internalisasi nilai-nilai integritas ini menjadi kunci penting dalam mewujudkan organisasi yang bersih dan akuntabel, tidak hanya pemimpinnya tetapi juga seluruh komponen di dalam organisasi. Kemudian terkait dengan kepemimpinan strategis, ini ANRI mengelola dan memanfaatkan arsip ini sebagai nilai produktif. Saya rasa ini menjadi sebuah terobosan di dalam mengembangkan kewirausahaan melalui pengembangan inovasi, kreativitas, kerjasama, dan juga menerapkan mitigasi risiko. Kemudian yang berikutnya yang menjadi sangat penting adalah dari aspek mendorong SDM untuk bisa mampu mengembangkan digitalisasi. Ini menjadi sebuah alat penting juga bagaimana bisa meningkatkan kinerja organisasi, termasuk dalam pengamanan aset, mendorong marketing, dan juga pengembangan partnership. Nah, terkait dengan kepemimpinan strategi ini ada satu lagi, bahwa ANRI ini mampu menangkap dinamika perkembangan lingkungan strategis sehingga bisa menyesuaikan dengan cepat begitu ya, termasuk menyikapi kebijakan-kebijakan pemerintah di awal tahun ini, kemudian bisa dituangkan di dalam rencana yang komprehensif. Kemudian yang ketiga dari aspek manajemen strategis, ini yang paling penting dari manajemen strategis ini adalah awal mulanya tidak hanya terkait dengan penyusunan dokumen, tetapi juga bagaimana mengimplementasikan manajemen strategis ini untuk pencapaian visi dan melakukan evaluasi yang bisa digunakan menjadi input dan perbaikan dalam pencapaian kinerja berikutnya. Jadi evaluasi ini menjadi salah satu langkah penting untuk kita bisa melakukan improvement. Kemudian respon cepat ANRI ini dalam penetapan visi dan misi baru, saya rasa ini menjadi salah satu langkah strategis untuk memberikan kontribusi nyata bagi program pemerintah kita. Kemudian ANRI juga mengembangkan berbagai gagasan inovatif untuk pemasaran dengan membuka
keterlibatan dan peran aktif swasta untuk pencapaian target kinerja. Kemudian Andri mengambil langkah progresif untuk modernisasi tata kelola arsip ini. Jadi juga membuka peluang kolaborasi yang produktif dengan swasta maupun pemangku kepentingan lain dengan menerapkan regulasi yang adaptif. Baik, ini mungkin yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup kami bisa menyampaikan bahwa ANRI ini merupakan sebuah contoh lembaga yang telah menerapkan praktek-praktek terbaik gitu ya dari aspek integritas kepemimpinan, kepemimpinan strategis maupun manajemen strategis serta yang menjadi pembelajaran juga bahwa ANRI memegang komitmen dan telah membuka peluang kolaborasi bagi pemangku kepentingan dan sektor swasta serta melakukan langkah dan evaluasi dan langkah improvement untuk terus dilaksanakan secara berkelanjutan meskipun praktek-praktek baiknya sudah dilaksanakan, tapi tetap melakukan langkah improvement. Kemudian membuka kesempatan konsultasi dan koordinasi serta terbuka terhadap masukan dan saran konstruktif ini sejalan juga yang tadi disampaikan Pak Baban bahwa organisasi pemimpin yang terbuka terhadap saran masukan ini kemarin disampaikan langsung juga oleh Pak Mego dan beliau juga memfollow up beberapa masukan untuk bisa menjadi bahan perbaikan ANRI. Nah, saya meneruskan pesan dari Pak Mego kemarin bahwa ANRI ini perlu mendapat dukungan seluruh jajaran karena diperlukan untuk bisa mengubah pola pandang terhadap arsip ini sebagai dokumen yang penting begitu, tidak hanya sebagai dokumen yang ditumpuk di tempat yang gelap gitu, tetapi menjadi dokumen penting yang dapat ditelusur dan dicari dengan cepat dan mudah, karena ini akan menjadi dasar untuk perencanaan pembangunan dan juga bisa menjadi alat bukti ketika nanti diperlukan. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Mohon teman-teman bisa menambahkan karena kemarin mohon izin Pak Baban, teman-teman juga menyampaikan beberapa hal, menanyakan kepada Pak Mego begitu terkait dengan permasalahan-permasalahan terkait dengan kearsipan ini di instansi masing-masing. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Baban atau mungkin teman-teman dulu monggo yang akan disampaikan untuk menambahkan. Baik, silakan teman-teman kelompok ANRI mau menambahkan. Baik, sedikit saya tambahkan terkait Andri bahwa memang yang selama ini cukup hampir semua dimanfaatkan oleh instansi pemerintah adalah layanan Sri Kandi yang diluncurkan oleh Andri. Nah, memang diketahui di sisi lain dalam rangka digitalisasi arsip dinamis melalui Sri Kandi ini memang masih ditemukan beberapa kelemahan dan kekurangan. Namun informasi yang kami dapatkan dari Kepala Andri sendiri bahwa seyogyanya nanti ke depannya itu akan lebih kolaboratif khususnya dengan beberapa kementerian lembaga sebab hal ini memang penting dilakukan karena terkait dalam rangka otorisasi untuk layanan Sri Kandi ISU sendiri di mana masing-masing pimpinan kementerian lembaga itu membutuhkan otorisasi dalam rangka arsip dinamis di samping peran strategis daripada peran arsiparis maupun admin dari masing-masing kementerian maupun di pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota. Bahkan beliau dalam rangka menggenjot penyelenggaraan digitalisasi arsip dinamis ini melalui program Sri Kandi, mereka sudah memetakan beberapa daerah-daerah di Indonesia yang masuk kategori pelaksanaannya baik, kemudian kurang dan masih sangat yaitu dibagi dalam 3 zona yaitu hijau, kuning, dan merah. Di mana ada 5 provinsi yang merah, kemudian 2 yang kuning dan sisanya itu alhamdulillah sebanyak 25 provinsi itu sudah dalam keadaan hijau. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ismail. Baik, sebelum dilanjut ya, ini saya lihat Pak Samud akan menambahkan. Sebelum bertanya ya, ini jangan lupa bertanya. Ini menambahkan dulu dari kelompok ANRI. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, ini saya lihat ada Pak Ade ya. Halo Pak Ade. Assalamualaikum Pak, Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam. Pak Ade ini Widya Iswara kami juga lagi sit in. Insya Allah mungkin angkatan berikutnya beliau sudah mengampu sendiri ya. Pak Ade. Mungkin nanti kalau
di akhir sesi bisa menambahkan pada nanti ya berapa poin. Baik, silakan yang menambahkan dulu dari kelompok Andri. Halo. Teman mohon ditambahkan yang dari Barusan hasil Pak diskusi Bu kemarin. Wening sudah menyampaikan, Pak Jumaidil juga sudah menekankan beberapa poin juga. Yang lain ada yang menambahkan? Sudah cukup, Pak. Sudah cukup ya? Baik, kalau sudah cukup berarti kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Saya lihat Pak Ridwan sudah raise hand duluan ya, kemudian nanti Pak Sam. Silakan Pak Ridwan. Ya, makasih Pak Udan. Pertama saya mengucapkan terima kasih kelompok 3 Andri ya, terutama Bu Wening yang telah memberikan wawasan tambahan bagi kami tentang Arsip Nasional Republik Indonesia ini. Kemudian yang kedua, bahwa saya hanya mengingatkan bahwa terkait tema sentral kita dalam tugas visitasi ini adalah peran kepemimpinan dalam transformasi birokrasi pemerintah untuk menyikapi kebijakan efisiensi. Namun tadi apa yang disampaikan oleh Bu Wening dan teman-teman tadi tidak menggambarkan atau menggariskan secara spesifik terhadap peran dari Andri untuk melakukan transformasi terkait dengan efisiensi yang telah ditetapkan. Jadi saya ingin bertanya terkait apakah sudah ada mekanisme untuk mengukur keberhasilan efisiensi organisasi Andri ini yang tentunya bukan hanya berdasarkan output administratif tapi juga berdasarkan dampak pada publik sebagaimana pembelajaran kita hari ini. Makasih Pak Udan. Makasih Pak Ridwan, langsung saja direspon ya. Atau mau kumpul ditampung dulu pertanyaannya? Boleh satu-satu Izin. Pak daripada lupa. Itu boleh. Pak Izin, Pak. Mulisin Boleh. silakan. Pak Boleh Mulisin. saya Mulisin. merespon? Iya. Silakan, Pak Mulisin. Silakan Pak Mulisin direspon. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Sam Sumarlin ya tadi yang bertanya ya. Dan Jadi Ridwan. Pak Ridwan. Pak Ridwan ya, makasih Pak Ridwan. Jadi pertanyaan terkait efisiensi ya tema kita KN kali ini. Jadi kalau di Andri ini sudah dipaparkan tadi oleh Bu Wening. Jadi di sana kita sekarang di Andri itu sudah menerapkan sistem digital. Sebagaimana kita ketahui bersama, digitalisasi arsip ini justru masif ya. Masif dapat meningkatkan efisiensi dibanding dengan yang konvensional. Dan dipaparkan juga tadi sudah ada penggunaan aplikasi sistem Srikandi yang sudah ditetapkan secara nasional. Dan wajib seluruh kabupaten, seluruh daerah itu untuk menggunakan aplikasi tersebut. Jadi ini juga mempercepat akses, mengurangi biaya fisik, penyimpanan, dan juga seperti gedung mungkin ya, rak-rak arsip. Makanya Andri mewajibkan setiap daerah itu menggunakan Srikandi atau sistem kearsipan dinamis terintegrasi. Kemudian berikutnya juga di Andri sendiri juga ada JIKN, Jaringan Informasi Kearsipan Nasional. Nah, ini nyata ya karena terintegrasi di seluruh wilayah untuk arsip nasional itu terintegrasi terpusat di Andri. Kemudian berikutnya pelayanan publik juga berbasis elektronik ya. Ini juga terkait efisiensi ya, waktu, biaya, layanan e-arsip, kemudian permintaan salinan arsip-arsip sejarah dan sebagainya, ya tata kelola ya. Jadi memang sudah menurut kami sudah terimplementasi bagaimana yang menjadi tema kita di PKN ini pemimpinan yang berintegritas dan mengarah kepada efisiensi. Kemudian pelatihan dan sertifikasi juga yang disampaikan oleh Bu Wening tadi juga itu secara efisien, di mana seragam di seluruh instansi, secara daring gitu ya, diperluas dengan teknologi daring sehingga menerapkan sistem efisiensi sebagaimana yang dilakukan oleh LAN pada saat ini ya. Saya rasa itu untuk sementara mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nambahkan sedikit Pak. Silakan Bu. Ya, sebetulnya terkait dengan efisiensi ini kalau menurut kami LAN ini sudah menjadi pelopor dari awal begitu ya sebelum kebijakan pemerintah terkait dengan efisiensi karena banyak hal yang
melalui digitalisasi ini efisiensinya cukup besar begitu ya. Sekarang kan dengan digitalisasi ini akan menjadi paperless gitu. Jadi otomatis sumber daya yang kita gunakan untuk membeli itu juga akan berkurang dan terutama Pak kalau kita mengurangi penggunaan paper itu mengurangi kebutuhan kayu juga gitu ya. Kami dari kehutanan ini saving sumber daya yang apa dari pohon ini karena satu rim apa namanya kertas ini perlu Bisa pohon 10 cukup pohon. besar gitu ya. Jadi saya rasa ini efisiensi dari segala hal sudah dilakukan oleh Andri. Mungkin itu Pak tambahan sedikit kalau teman-teman ada yang menambahkan atau mungkin bisa bergerak ke pertanyaan Dan berikutnya. Terima tambahkan kasih Pak. sedikit, Baiklah. Ya, ya tambahkan silakan sedikit Pak mungkin Dasi. untuk tadi oleh Pak Ridwan. Kemarin disampaikan oleh Kepala Andri itu nanti eh, kalau Putus-putus, Pak. Putus-putus Pak. Pada pada saya hilang, kesempatan pada tapi saya. yang bangunan depositnya ya Itu Sa- suaranya yang sekarang hilang. Kameranya, videonya di off kan Coba Pak coba barangkali. apa videonya di ini kan dimatikan ya dulu Pak. Matikan dulu sebentar. ya kemarin disampaikan oleh Kepala Andri akan ada program depot arsip digital. Itu saya kira salah satu langkah efisiensi yang dilakukan oleh Andri. Kenapa? Jadi nanti tidak perlu membangun apa namanya bangunan depot arsip, ya, Gedung depot arsip. kearsipan. Ya. Jadi kedengaran nggak Bu? Kedengaran nggak Ya Pak? ya jelas Pak. Jelas Pak sekarang. Oh, jelas ya. Ya, jadi kemarin yang disampaikan oleh Kepala Amri seperti itu. Depot arsip digital salah satu langkah untuk mensikapi efisiensi. Ya, di hal lainnya juga eh, di mana di daerah ada program retensi arsip. Ini retensi arsip kearsipan itu harus segera dilaksanakan untuk menuju efisiensi karena akan membangun depot arsip digital. Kalau yang dibutuhkan nanti hanya perangkat IT, software dan sebagainya. Itu saya kira salah satu langkah-langkah Andri dalam mensikapi kebijakan efisiensi. Juga kalau pakai tadi disampaikan Bu Wening dan rekan-rekan yang lainnya ya efisiensi paperless ya pengantar surat juga ketika tidak akan ada ketika sudah ada Sri Kandi ya. Jadi itu Pak Ridwan saya kira tambahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dase. Cukup ya, silakan yang mau nanya lagi. Saya lihat Pak Samsumarlin. Yap. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit memberikan sebuah argumentasi berupa sharing dalam diskusi ini. Karena mengingat Andri ini adalah suatu lembaga yang sangat penting. Yang memegang data yang sangat-sangat dibutuhkan oleh negara, yang beberapa kata-kata yang terkait dengan itu bahwa lembaga ini adalah suatu istilah yang menolak punah, menolak lupa, mengawetkan waktu dan mengenang masa lalu dan menjadi memori bangsa. Itu sangat Luar penting. biasa. Ya. Ini bukan pantun, Pak. Betul. Ya. Ya, tapi kan dikasih aplaus juga nggak apa-apa, Pak. Terima kasih. Sebenarnya juga saya mau menyampaikan ucapan terima kasih selamat dari Pak Jumadil karena dia cukur baru, gunting rambut baru, tapi tidak ada beliau. Ya, sudah banyak dipaparkan tadi tentang inovasi dan pengembangan Andri yang khususnya terkait dengan pengembangan data elektronik. Nah, saya kembali mengkaitkan dengan lokus visitasi kami kemarin. Mungkin bisa menjadi sebuah langkah inovatif. Karena memang tadi belum banyak menyinggung tentang hal itu, hanya menyinggung tentang mitigasi resiko. Padahal di dalam mengamankan data-data elektronik yang digagas oleh Andri perlu menjalin kolaboratif, khususnya misalnya dengan BSSN sebagai langkah kerjasama dengan public-private partnership. Karena ini menyangkut tentang data-data elektronik yang perlu dijaga keberlangsungannya. Ini yang saya lihat tadi belum ada disinggung terlalu banyak. Saya hanya memberikan masukan
mudah-mudahan ini bisa menjadi pemikiran kita khususnya dalam rangka public partnership dan strategi kepemimpinan dan manajemen kepemimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan direspon kelompok Arnas, Andri. Dulu Arnas kan, sekarang kan Andri. Baik, Izin terima teman-teman. kasih. Betul yang Oh ya, disampaikan Pak Samsu Marlin tadi, bahwa memang seyogyanya dan itu menjadi pertanyaan di kami juga. Bapak kalau perhatikan dengan salah satu sistem aplikasi arsip dinamis Sri Kandi, itu dapat sertifikasi dari BSRN, Pak. Artinya secara internal BSRN itu sudah menjaga bagaimana mekanisme pengamanan arsip tersebut yang dilakukan mulai dari proses awal penginputan sampai terbit itu divalidasi. Pengalaman saya juga untuk digitalisasi tanda tangan digital itu tidak serta-merta kita bisa terbitkan serta-merta begitu saja, Pak. Tapi harus ada sertifikasi dari BSSN itu menguji, Pak, dari proses input sampai dia terbit hasilnya, bahkan sampai kepada pengamanan server kita yang ada, sehingga memang itu secara tidak eksplisit disampaikan, namun dari awal saya sudah mengemukakan bahwa dalam rangka menjaga itu, Andri terus melakukan kolaborasi dengan kementerian lembaga untuk memperkuat dari pucuk pimpinan kementerian lembaga itu sampai kepada admin masing-masing kementerian lembaga maupun pada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Saya kira itu Pak Samsu Marlin. Terima kasih, Pak. Ya, betul Pak. Cuma itu saya baru ngeh juga itu ternyata TTE kita itu diverifikasi sama BSSN ya Pak. Di bawah itu ada ini ya. Biar enggak ini. Monggo Pak, Iya terima Bu, kasih. betul. Karena saya Ya. juga tanda tangan digitalisasi layanan perizinan saya itu yang saya buat aplikasinya sendiri. Dan si cantik itu sertifikasi dari BSSN. Iya. Ya. Oke, lanjut silakan. Masih ada yang mau ditanyakan? Izin Pak, nanya kalau kalian nanya. Silakan Pak Tani. Coba Bu Ning tampilkan yang konsep tadi yang P3, Public Private Partnership. Saya nggak mau nanya yang ini, saya nanya ke applicable-nya aja yang implementasinya tadi konsep. Yang Public Private Partnership implementasinya. Yang P3. Stop. Di sini ada contoh P3 ya. Pembangunan gedung arsip daerah dengan skema bangun, build, operation, transfer atau BOT. Biasanya yang BOT ini yang profit oriented. Contoh. Yang saya kasih contoh ya. Contohnya ini Kementerian PU, ini bangun jalan tol, kemudian perhubungan, ini bangun pelabuhan Patimban, itu Indonesia sama Jepang. Kemudian SMI, pembangunan PLTS, bangun jalan tol. Kalau Pemda itu contoh di Jakarta dengan PT PAM Lions ya. Nah, jadi yang saya ingin tanyakan, ini kan nggak ada private-nya ini di sini. Artinya tuh tidak ada keuntungan dianya, nggak ada profitnya. Ini benar P3 atau karena kalau BOT ini bukan apa bisa betul, cuman ini kan tidak ada profitnya bangun gedung arsip ini. Biasanya yang ada gedung apa yang dibangunkan oleh BOT itu yang skemanya adalah skema profit. Ya terima kasih untuk kelompok Andri. Silakan direspon. Ya, izin teman-teman, izin Pak. Terima kasih Pak Tony. Ya, sebagaimana tadi di paparan kami bahwa memang Andri belum mengembangkan public private partnership ini sebagaimana konsep kerjasama dengan pihak swasta pada umumnya. Karena ini kan menyangkut investasi yang ujungnya nanti tentu ada nilai keuntungan yang diharapkan oleh pihak swasta di situ. Makanya yang kami tampilkan adalah hanya bentuk kerjasama yang sudah pernah dilakukan oleh Andri ini, termasuklah pembangunan gedung arsip daerah ini. Namun dalam konteks kemitraan secara umum, tadi sudah disampaikan bahwa sudah banyak
kemitraan yang dibangun oleh Andri ini termasuk di dalam pengembangan fitur-fitur digital, bagaimana supaya ada kolaborasi antar BSSN, Komdigi, perguruan tinggi, dan pihak-pihak lain. Malah kalau kerjasama sudah ada rintisan kerjasama repatriasi arsip dengan pihak Belanda yang memang memiliki riwayat yuridis histori yang ada hubungannya dengan Indonesia dalam pengembalian arsip yang punya nilai sejarah dengan Indonesia. Jadi untuk konsep kerjasama swasta secara murni yang intinya akan mendatangkan keuntungan bersama, memang kami coba-coba gali informasi kemarin, sepertinya belum ada seperti itu. Demikian Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Mendrova. Mungkin saya sedikit menambahkan, memang kami kemarin menggali terkait dengan PPP ini agak susah gitu untuk contoh bisnisnya gitu. Makanya di awal kami sampaikan penerapan PPP ini belum dilaksanakan secara penuh gitu. Tetapi inisiasi ke arah PPP, mungkin apakah bisa sudah disebut PPP atau belum begitu ya? Kayak misalnya membangun gedung arsip daerah, ini kan tentu kalau dari sisi keuntungan dari pihak Andrinya ada begitu ya, fisik gedungnya. Kemudian dari pihak partner ini nantinya kan Andri sedang mengembangkan layanan-layanan apa namanya penyimpanan arsip dan juga untuk riset berbayar gitu ya. Ini barangkali apa namanya keuntungan yang akan diperoleh mungkin dalam jangka panjang belum saat ini. Kemudian kalau yang terkait dengan kebijakan-kebijakan ke sana sebetulnya memang sudah banyak dibuka peluang gitu. Cuma karena mungkin kalau arsip ini kan barangnya agak unik begitu ya. Jadi memang perlu apa namanya terobosan yang terus-menerus bagaimana ini bisa menjadi sebuah komoditas yang nanti bisa menguntungkan private untuk investasi jangka panjang gitu. Mungkin itu Pak Tony. Kemarin Pak Baik, Mego juga belum banyak bercerita terkait dengan ya. PPP. Ya baik sih Bu. Jadi karena gini kalau saya melihat kan ada skema kerjasama itu macam-macam. Ada B2B, ada G2G, ada P3 ini. Jadi kalau misalnya memang sih kalau saya melihat dari substansinya dari si Andri-nya itu sendiri karena tidak profit, memang agak saya paham itu. Jadi mungkin kalau sekarang ini sudah dikunci di substansi public private partnership. Mungkin kalau pakai skema G2G ya, government to government kayak tadi dengan Belanda, berarti kan itu G2G itu kan. Karena sudah dikunci di P3 memang agak sulit. Terima kasih jawabannya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tony, makasih kelompok Andri ya, sekarang lupa terus. Normal Andri ya, atas respon yang luar biasa ya. Sekira sekalian banyak hal yang bisa kita dapatkan ya. Masih ada? Sekira cukup ya? Cukup ya, karena juga jam 10.02 menit. Kita selesai kayaknya jam 10.30 nih hari ini ya, sesi ini. Karena tadi kita masuknya agak telat, upacara dulu ya, yang upacara. Nah, oleh karena itu saya masih berikan kesempatan. Kalau ada ya, kalau tidak ada ya nggak apa-apa. Masih ada? Cukup? Cukup. Baik, kalau sekalian, kalau cukup, saya kira ya, sebelum saya menutup ya, nah, barangkali ini Pak Ade, halo Pak Ade, barangkali Pak Ade akan Pak Wan, memberikan siap. apa namanya itu review ya terhadap apa yang disampaikan oleh teman-teman. Karena saya lihat tadi Pak Ade ngikutin dari awal ya untuk presentasi yang Siap. ini. Kalau yang kelompok dua saya nggak tahu, kelompok B tadi saya nggak tahu dari awal atau enggak ya Pak Ade. Itu dari awal juga, Pak. Ya, ya. Silakan Ade yang disampaikan. Baik, terima kasih Pak Baban, Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian. Ini menarik ketika diskusi dari kemarin BSSN dan dari Arsip. Kelihatannya dua hal yang sepertinya berbeda, tapi ternyata ada irisannya, banyak irisannya. Satu berbicara tentang digital, dunia maya yang tidak ada fisiknya. Satu arsip yang selama ini kita masih membayangkan arsip itu adalah lembaran dan bentuk fisik. Dan memang kenyataannya itu yang mempunyai histori, nilai sejarah di arsip pengolahannya. Tadi sudah dikupas oleh Bapak dan Ibu rekan-rekan semua di diskusi. Saya hanya sedikit saja Pak Baban. Ada lesson learn yang saya dapatkan dari kedua narasumber kemarin.
Pertama dari BSSN, ternyata teman sekalian banyak tantangan ketika berbicara tentang digitalisasi. Transformasi ke arah digital itu satu keniscayaan yang tidak bisa dipungkiri karena sudah masuk di semua unsur, semua tatanan. Jangankan di kepemimpinan di dunia kerja, dalam kehidupan sehari-hari saja, sekarang apa sih yang tidak lepas dari apa? Yang tidak lepas dari transformasi digital, ya. Semua sudah menuju ke arah transformasi digital. Bahkan kita juga secara tidak langsung mengikuti ke arah sana. Di sini kan hampir semua jamaah Shopiyah juga ya, Bapak. Jamaah Shopiyah, siapa yang tidak kenal? Dan mulai tatanan kerja, tatanan kehidupan sehari-hari maupun yang lainnya berarah ke sana. Kalau lihat dari narasumber kemarin sampaikan, ketika kita bertransformasi ke digital, saya melihat ada pembelajaran bahwa setidaknya ada 4 hal yang kita persiapkan. Pertama, digital skill, kemampuan teknis di masalah digital itu. Digital skill sudah menjadi kemampuan seorang pemimpin sekarang, Pak. Apalagi kalau melihat ketika di kesenjangan yang ada di tempat kerja kita dengan kesenjangan pegawai. Lihat rekrutmen sekarang atau yang ada di bapak-bapak dan ibu-ibu kan para pegawainya relatif lebih muda, generasi Z sekarang. Kemampuan digitalnya jauh lebih dari kita, mau tidak mau. Dan itu tidak bisa dipungkiri lagi. Mereka jauh lebih hebat digital skill-nya. Kalau kita sebagai pemimpin tidak bisa mengikuti itu, ya mohon maaf, mungkin saja akan terjadi perbedaan jenjang, ada gap dalam kerja kita. Maka seorang pemimpin dibutuhkan digital skill, kemampuan digital. Jangankan untuk kerja, kita hanya sekarang dalam pelatihan kepemimpinan ini di PKN ini. Ketika tidak ditunjang dengan digital skill, repot kita Pak Bu ya. Ikuti diklat aja sudah nggak bisa, agak repot kita ngikutinya. Ngupload tugas saja agak repot ketika tidak diikuti dengan kemampuan digital. Yang kedua, digital culture, pembangunan kebiasaan gitu. Ya, berinteraksi di ruang digital, bekerja di ruang digital, dan yang lainnya. Yang ketiga, tadi yang disampaikan oleh rekan-rekan semua, PDN kemarin terjadi bobol dan lain. Kenapa? Karena komponen yang ketiga yang harus dikuatkan dalam transformasi digital itu digital safety, keamanan digital. Jangankan yang sifatnya data yang bisa diperjualbelikan, bisa dibobol dan yang lain. Data pribadi aja, apakah ada dijamin nih, yang ada di gadget kita ini semua aman ya? Ya, maka digital safety itu penting. Buktinya saja, bukti sedikit yang paling sederhana, apakah kita aman atau tidak digital kita, data-data yang ada di gadget kita. Saat ini siapa di sini yang belum pernah mendapat WA, mendapat telepon dari asuransi, dan mereka bisa langsung kan bilang, Bapak sebagai nasabah bank apa, Bapak sebagai nasabah ini, kami tawarkan gini. Mereka tak tahu data-data kita, digital kita. Dan yang paling heboh sekarang, ini beberapa rekan kita juga pernah ada ya Pak Oban, yang dibobol gadgetnya dan penipuan-penipuan yang lain. Maka digital safety, keamanan, baik itu di tingkat individu, tingkat organisasi maupun tingkat nasional. Yang lebih besar lagi yang seharusnya sudah aman kemarin itu PDN. Sri Kandi berapa kali itu dibobol juga Sri Kandi, nggak bisa akses. Bapak dan Ibu nggak bisa mendisposisikan surat kepada stafnya dan yang lain. Sekarang dibobol. Dan yang terakhir, kemampuan yang harus kita persiapkan bagi seorang pemimpin adalah digital etik. Ya. Digital etik. Bagaimana etika berdigital RIA ini dibutuhkan. Nah, ini sudah terlihat juga beberapa kasus dengan adanya undang-undang transaksi elektronik, banyak yang terjadi digital etik. Dan kita pola kepemimpinan juga Bapak dan Ibu
rekan-rekan sekalian, pola kepemimpinan dipengaruhi oleh digitalisasi ini. Beberapa daerah, kepala daerah saat ini kan lebih banyak terkenalnya melalui sosial media. Ya. Dan sosial media menjadi kontrol publik semua. Ketika aturan secara tertulis bisa diakali, mohon maaf, bisa diakali atau bisa ada celah-celah, maka muncullah kontrol masyarakat melalui platform media sosial. Ya, platform yang lainnya. Dan ini muncul kemarin kan sempat heboh, no viral, no justice. No viral, no justice. Hampir semua kalangan nih, bukan hanya di eselon 2, sampai ke pelayanan aja itu kontrol melalui digitalisasi, kontrol melalui platform digital itu sekarang sudah menjadi hal yang sudah familiar dan ditemui oleh kita. Maka tadi digital skill, digital culture, digital ethic, dan digital safety ini yang menjadi penting bagi kita pembelajaran ketika kemarin mendapatkan materi dari narasumber, sehingga nanti turunnya tadi ke integrity dan lain-lainnya. Nah, kalau melihat kemarin yang disampaikan, kita juga menghadapi tantangan yang sedang dihadapi dalam transformasi digital ini. Pertama, bagaimana kurangnya akses, tadi disampaikan juga oleh kelompok 1. Akses ini belum merata semua. Akses belum merata. Ini tantangan bagi kita semua. Kemudian kedua, rendahnya kualitas infrastruktur. Aksesnya ada, tapi sinyal Zoom aja pada hilang terus kan, nge-lag terus. Bapak kemarin beberapa kali nge-lag juga. Artinya apa? Ini kualitasnya masih belum sepadan dengan kebutuhan yang ada. Rendahnya pemahaman masyarakat sampai kepada resisten, ya, terjadi resisten. Para pejabat sekarang takut, ya, walaupun sudah benar, tapi banyak yang takut juga. Kenapa tadi? No viral, no justice. Ya, takut juga. Nah, itulah Bapak dan Ibu yang saya dapat ambil sedikit ulas dari bagaimana transformasi yang diberikan contoh kemarin oleh narasumber dari BSSN ini. Kemudian hal yang kedua dari arsip, bahwa kita awalnya, termasuk saya, berpikir bahwa ketika berbicara tentang arsip adalah berbicara tentang segunduk dokumen, setumpuk dokumen yang dibawa. Kemudian arsip itu hanya dibutuhkan untuk menyimpan dokumen-dokumen itu. Tapi ternyata ketika kemarin disampaikan tidak seperti itu. Dan pembelajaran yang paling berharga dari saya melihat arsip tadi, hubungan antara arsip dengan BSSN. Arsip tadi berpikirnya adalah dokumen dalam bentuk fisik, dan BSSN itu berpikirnya berbicara tentang digital. Ternyata ini ada irisan. Bagaimana program-program arsip tadi yang disampaikan, program-program arsip yang berkolaborasi dengan dunia digital saat ini, sehingga muncullah beberapa tools untuk mempermudah dalam pengambilan kebijakan, untuk mempermudah dalam melaksanakan pekerjaan. Ini mendorong kita bahwa ternyata ini ya poinnya, ternyata kita saat ini kalau tidak berinovasi, kita akan ketinggalan. Dan inovasi itu terbangun kalau disampaikan dalam bentuk kolaborasi. Inovasi saja sekarang tidak cukup, ya. Inovasi otomatis sekarang sudah tidak cukup. Banyak sekali organisasi-organisasi, perusahaan-perusahaan yang inovatif, tapi tetap mati juga. Kenapa? Karena tidak membangun kolaborasi. Nah, berinovasi yang bagus itu harus dibarengi dengan kolaborasi. Arsip nasional bagus, yang perannya saat ini dilihat oleh masyarakat seperti yang biasa-biasa saja, tapi ketika berkolaborasi muncullah Sri Kandi dengan digital, dan bertransformasi ke arah digital, muncullah Sri Kandi, muncullah arsip digital dan yang lain-lain. Inilah yang mendorong kita, seperti yang disampaikan oleh Steve Jobs, itu menyampaikan bahwa pebisnis besar dia tidak berdiri melalui tangan dia sendiri, tapi
bisnis-bisnis besar akan dibangun melalui tangan-tangan kecil yang disatukan. Artinya sesuatu yang besar itu akan dibangun melalui kolaborasi yang ada. Demikian Pak Waban, izin menyampaikan sesuatu. Terima kasih Pak Ade, Bapak sekalian. Saya kira ya tadi sudah banyak dibahas dan juga barusan penguatan dari Pak Ade bagaimana pentingnya efisiensi melalui digitalisasi ya sekalian. Dan 4 poin tadi yang harus dimiliki oleh kita, Pak Ade menyampaikan ada digital skill, digital culture, digital safety ya. Dan satu lagi apa? Digital Etik. etik ya sekalian. Itu harus menjadi acuan kita di dalam berdigitalisasi sekarang ini. Nah, sekalian sebelum diakhiri, ini saya kemarin itu sempat masuk sebentar di Pamego ya, Bu Wening. Saya sempat menangkap kata-kata begini di Pamego itu sekalian. Jadi arsip itu sekarang konotasinya itu masih kurang bagus di masyarakat. Seringkali ada kata-kata diarsipkan saja. Nah, itu kalau diarsipkan itu dibuang itu katanya gitu sekalian ya. Sama juga orang diarsipkan saja katanya itu dibuang gitu sekalian. Nah, jadi konotasinya sekali lagi arsip itu ada sesuatu yang nilainya kurang gitu ya, buangan dan sebagainya. Nah, seperti sampaikan kemarin Pak Menko, nah sekarang lagi dibangun bagaimana merubah image itu Mas sekalian. Harus seperti lead bank katanya gitu ya. Dulu orang konotasinya itu lead bank sulit berkembang. Nah sekarang sudah berubah, elit dan membanggakan. Ini kata Pak Menko kemarin. Jadi arsip nanti akan dibangun juga. Kalau kita kaitkan dengan fungsi kepemimpinan Mas sekalian, jadi pemimpin itu salah satu fungsinya adalah membangun image sekalian. Nah, itu jadi bagaimana kita membuat misalnya itu branding institusi kita itu menjadi bernilai positif di hadapan publik sekalian. Ya. Dan kita bisa melihat sekalian sekarang misalnya itu banyak institusi yang tadinya misalnya itu melempem, nah, kemudian sekarang itu mampu berubah dengan luar biasa, ya. Nah, seringkali itu dikaitkan dengan nama seseorang. Siapa yang membangunnya dulu misalnya gitu. Nah, salah satu tugas pemimpin adalah tadi membangun image positif dari suatu organisasi. Jadi kalau kita kaitkan dengan marketing ini apa namanya itu tugas itu adalah terkait dengan marketing sektor publik saya pikir ya sekalian. Di samping banyak faktor sebenarnya itu soal integritas juga tidak mungkin ini suatu institusi itu akan terbangun citranya secara positif kalau tidak mencerminkan nilai-nilai integritas ya seperti itu. Marketingnya, kepemimpinannya yang misalnya itu tadi sudah disampaikan oleh Bu Bening yang memberikan contoh dan sebagainya. Jadi image itu akan terbangun dari berbagai faktor sekalian ya. Dan itu adalah merupakan salah satu tugas pimpinan sekalian. Inilah lesson juga yang bisa kita ambil dari ceramah kemarin dari Pak Menko. Bapak Ibu sekalian, sudah jam 10.18 menit ya. Kalau lihat jadwal sebenarnya udah lebih 3 menit ini. Ini jam 10.15 menit. Nah, tapi karena tadi telat masuk, kita mungkin agak ditambah sedikit. Kita akan istirahat dulu sekarang dan mungkin istirahat berapa menit nih Ibu Rahma? Ada Bu Rahma di sini? Atau sudah ada WA di grup? Berapa menit istirahatnya? Nah, kita akan masuk lagi nanti sekalian setelah ada halo-halo dari penyelenggara ya. Cuman bukan di kelompok ini saja, ini lagi ya. Mungkin berbeda kelompok sesuai dengan lokus visitasi kepemimpinan nasional ya. Jadi nanti kita akan masuk di sesuai dengan lokus kepemimpinan nasional. Gitu sekalian. Nah, akan berbicara nanti terkait dengan subtema masing-masing. Gitu ya sekalian. Itu saja, terima kasih buat sekalian. Sekali lagi ya, saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa, 2 jempol ini untuk kelompok ini. Karena saya lihat keseriusan. Yang paling penting bukan hasil, proses itu Pak sekalian. Lesson itu bisa diambil, bisa berbeda-beda setiap orang mendapatkannya dari kasus yang sama sekalipun ya. Tapi yang paling penting bagaimana sekalian itu mengambil pembelajaran dan bagaimana Bapak serius di dalam mencermati apa yang terjadi di lokus kita sekalian.
akan tercermin tadi misalnya paparan tadi yang luar biasa. Jadi sekali lagi terima kasih atas keseriusan dan apresiasi juga saya sampaikan kepada apa namanya itu produk pembelajaran yang sudah Bapak hasilkan ya. Laporannya mungkin sudah diupload, nanti akan saya lihat sekalian, dan saya sebagai fasilitator menemani Bapak sekalian selama 3 hari dan Pak Ade 1 hari tentu saja. Mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan, baik itu di ucapan ataupun juga di sikap ya, meskipun jauh kelihatan kalau sikapnya tidak bagus Pak akan kelihatan juga ya sekalian ya. Mohon maaf lahir dan batin ya, mudah-mudahan Allah memaafkan kita semua dan Bapak Ibu sekalian sukses selalu dalam diklat dan juga dalam pekerjaan. Terima kasih. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Baban. Sami-sami Bapak Ibu sekalian sama-sama. Pak Baban, Silakan. Pak Baban. Mohon. Gimana Pak Tony? Bisa usul Pak, coba kalau ngundang itu Kementerian Kemenpan, Kemendagri yang seksi gitu loh Pak, itu banyak bikin masalah di daerah itu Pak. Oh, siap nanti ikutan berikutnya. Terima kasih. Jadi judulnya bikin masalah ya Pak Tony ya. Jadi kita pengen bongkar itu. Masalahnya jadi ke daerah terus Pak Baban. Termasuk Kementerian Desa Pak. Untung di sini nggak ada Benar Pak Jumaidi ya, termasuk Kemendagri Kemendagri. itu ada tuh. Oke, insya Allah, tapi terima kasih atas masukannya dan kita bergila sebenarnya itu kadang-kadang. Kita Tahun yang lalu dari mana ya Pak Ade? Tahun yang lalu? Dari mana ya narasumbernya kita itu? Kalau Dari tahun swasta lalu, apa? Tadi kemarin dari Telkom nggak salah ya? Telkom Pak sama PT KAI. Apa? PT KAI, Telkom. Nah kemarin mah dari swasta tuh yang angkatan ini. Kementerian Dalam Negeri itu Pak yang sering buat edaran buat daerah itu. Siap nanti kita untuk akan berikutan. Dua itu Pak, semuanya. Kemenpan sama Kemendagri bikin Tambah lagi satu sebenarnya Pak yang sering kali ini Kemenpan, Kemendagri sama BKN mungkin ya. Ya. Nanti kata narasumbernya datang ke sini, ini mau jadi narasumber atau sidang terbuka katanya. Baik, terima Kapan kasih. lagi Silakan curhat? istirahat dulu sekalian, mungkin 15 menit ya, nanti akan masuk. Ya, Pak. Ya, terima kasih Pak Baban, Pak Terima kasih Pak Baban, Pak Ade. Terima kasih. Bye. Terima kasih banyak.